Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Suara saya terdengar nggak nih? Dengar, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya bisa berkumpul lagi ya, meskipun di Zoom ini ya, secara online. Insya Allah sampai dengan siang hari ini kita akan belajar mengenai eh, manajemen pengelolaan laboratorium komputer, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya laboratorium ini bisa dibilang jantungnya dari inovasi dan pembelajaran. Jadi nantinya eh, diharapkan dengan pelatihan ini bisa menambah wawasan dan eh, cara yang efisien dalam pengelolaan lab agar berjalan lebih optimal ya untuk mendukung kegiatan akademik. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Oris Krianto Sulaiman yang akan menjadi MC sekaligus moderator nanti. Mari kita jadikan ya momen ini sebagai momen untuk sharing ilmu dan juga pengalaman. Nah, saya sampaikan juga nanti akan ada akan ada 5 materi yang disampaikan oleh 5 narasumber yang berbeda dan untuk presensi akan kita bagikan di akhir sesi. Nah, untuk sesi pertama ini kita akan masuk ke sesi pembuka ya, kata sambutan dan juga pembuka acara itu oleh Sekretaris Prodi Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Bapak Ridwan MT. Silakan waktu dan Zoom-nya Pak Ridwan. Oh iya, Pak Aulia tolong di unmute Pak Ridwannya. Potensi berarti. Oke, Ya, apalagi nanti sebenarnya. baik semuanya udah mungkin ini ya sudah bisa terdengar ya suara saya. Ya, Pak, Tadi sudah ada sudah. sedikit. Oke, oke, baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu di kesempatan dalam ruangan Zoom yang sangat berbahagia ini. Tak lupa juga kita selawat dan salam ke hari Bahan Nabi besar Muhammad SAW yang juga sebagai apa namanya panutan kita semuanya. Dan alhamdulillah juga hari ini di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa berkumpul di ruangan Zoom walaupun secara daring walaupun secara online. Di awal ya, saya tadi minta maaf karena waktu sebenarnya udah lewat beberapa menit ya dari awal jam pembukaan. Tadi mohon maaf, ini tadi ada kebetulan hari ini nih ada 3 agenda sekali hari ini. Ada kegiatan dengan apa namanya? Kebetulan ada menjadi mentor untuk yang CPNS baru di kami dan juga mungkin sebentar lagi jam 9 saya harus segera juga ke ruangan rektor ya karena ada rapat juga dengan Pak Bapak Rektor nantinya. Jadi sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan dari waktu yang telah direncanakan sebelumnya. Baik, penghormatan saya mungkin di sini sekali lagi saya mewakili dari Bu Mira ya, Bu Mira Maisuna selaku Ketua Prodi Pendidikan Teknologi Informasi yang lagi berhalangan hadir, jadi saya mewakili beliau. Dan juga penghormatan saya hari ini telah berhadir seluruh dosen-dosen yang ada di program studi PTI yang hari ini akan menjadi narasumber-narasumber hebat yang akan menyampaikan materi-materinya nanti kepada Bapak Ibu semuanya tentang yang berkaitan dengan pengelolaan lab ya. Tak lupa juga penghormatan saya dan salam hormat saya ini kepada seluruh peserta. Saya cek di sini ya, kebetulan ada di grup itu kebanyakan pesertanya juga dari sekolah-sekolah ya. Ada dari sekolah jenjang misalkan SMK, ada dari SMA ataupun dari jenjang-jenjang sekolah lainnya. Dan juga kebanyakan besar dari alumni ya kalau tidak salah ya. Ini karena apa namanya? Karena kameranya di off semua, jadi nggak bisa melihat ya, nggak bisa melihat istilahnya yang pesertanya itu dari mana-mana saja. Jadi sekali pertama ini terima kasih sudah bisa berhadir di kesempatan hari ini dan bisa mengikuti kegiatan ini nantinya dari awal sampai akhir. Oke, Bapak Ibu semuanya,
to the point saja bahwa ini kegiatan yang memang merupakan kegiatan rutin dari program studi PTI ya. Karena memang kami para dosen khususnya itu dituntut adalah bisa memberikan sesuatu apakah itu dalam bentuk sharing ilmu atau sharing keilmuan berkaitan dengan bidang ilmu pendidikan dan teknologi informasi. Ini merupakan bentuk pengabdian yang dilakukan oleh para dosen-dosen kami yang ada di program studi kepada masyarakat ya, masyarakat umum. Jadi alhamdulillah hari ini telah berhadir para ibu guru dan bapak ibu guru semuanya yang hebat-hebat semuanya dari sekolah-sekolah masing-masing yang memang nanti akan diberikan segala ilmu berkaitan dengan pengelolaan lab. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami di Prodi PTI atau di Pendidikan Teknologi Informasi itu berada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Araniri Banda Aceh. Sebagai informasi bahwa prodi kami itu sekarang itu sudah mendapatkan akreditasi unggul ya dari LAPI dan alhamdulillah dengan akreditasi unggul ini kami berupaya untuk menciptakan mutu dan kualitas daripada mahasiswa kami khususnya di bidang pendidikan dan teknologi informasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya di sini. Kalau alumni mungkin sudah paham, sudah tahu ya ada prodi pendidikan teknologi informasi. Jadi ibaratnya ketika misalkan ada gabungan, ada pendidikan dan teknologi informasi, itu ruang lingkupnya itu udah multidisiplin ya, multi ilmu maksudnya. Artinya ada gabungan antara ilmu kependidikan dengan ilmu teknologi informasi. Jadi nantinya kami juga itu sudah informasi sekilas bahwa prodi kami juga itu sudah menyusun kurikulum-kurikulum terbaru yang berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan di sekolah sekarang. Jadi ibaratnya kalau Bapak Ibu di guru sekarang itu mungkin di sekolah ya sering mendengar sekarang ada pembelajaran berbasis deep learning, ada pembelajaran mendalam, kemudian ada pembelajaran AI, ada pembelajaran coding dan lain sebagainya. Itu ada di prodi kami sebenarnya. Jadi ibaratnya kualitas daripada lulusan kami nantinya itu mengarahkannya sudah ke sana. Jadi kalau di kurikulum-kurikulum terbaru sekarang itu kami sudah mengadopsi yang apa kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah. Nah, termasuk yang akan diajarkan hari ini Bapak Ibu. Diajarkan hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana manajemen pengelolaan laboratorium. Kita paham bahwa di sekolah itu ada lab, baik di jenjang SD, SMP, SMA, ataupun jenjang SMK, sudah pasti ada lab. Nah, pengelolaan lab itu penting dan juga itu akan misalnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana bagusnya terjadinya praktikum ataupun yang lain-lainnya praktek di dalam lab itu sendiri. Di PTI sendiri, yang materi yang akan diajarkan ini tuh ada di mata kuliah. Jadi ibaratnya yang menjadi dasar kenapa misalnya kami melakukan apa namanya pengabdian ini itu karena kami sendiri di prodi PTI itu yang berkaitan dengan lab itu ada kami masukkan di dalam mata kuliah. Jadi ibaratnya prodi PTI itu istilahnya melihat bahwa ini butuh loh di sekolah. Yang tentang ilmu ini butuh loh di apa namanya di lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga kami memasukkan ilmu yang berkaitan dengan lab ini ada di mata kuliah di dalam kurikulum yang baik kurikulum lama ataupun kurikulum yang terbaru yang sedang kami susun sekarang ini, yang sudah kami susun ya maksudnya. Jadi itu gambarannya sekilas Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah hari ini saya berharap ibaratnya kepada Bapak Ibu dosen dan ada di prodi kami sendiri, berikanlah sesuatu yang baru kepada guru-guru yang ada di sekolah ini, biarkan misalnya sehingga mungkin nanti peserta yang hadir di sini, walaupun misalnya mungkin ada yang lebih pintar dari kita ataupun ada yang lebih hebat dari kita, tapi jadikanlah apa namanya kegiatan ini sebagai saling sharing-sharing ya Bapak Ibu ya, saling sharing-sharing ilmu, saling berbagi diskusi ataupun yang lain-lain sebagainya. Itu mungkin harapan dari saya. Dan harapan berikutnya adalah mudah-mudahan peserta yang hadir itu nanti bisa stay ya dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan yang apa namanya yang kegiatan Zoom ini untuk saling berdiskusi nantinya. Jangan lupa ditanya-tanya saja ini. Jadi kebetulan ini pemateri-pemateri yang hadir ini dari dosen-dosen yang memang ada sudah ahli di bidangnya. Kalau Bapak Ibu nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, silahkan Bapak Ibu dipertanyakan kepada para narasumber-narasumber hebat yang akan memberikan materi pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah berhadir di kesempatan hari ini. Semoga di kegiatan hari ini itu bisa memberikan sesuatu yang baru
Bapak Ibu yang belum dapat, ada dapat di sini. Sesuatu yang belum dapat Bapak Ibu dapat di tempat lain, mungkin ada di sini. Jadi itu mungkin harapan saya. Sekali lagi terima kasih kembali kepada Bapak Ibu dosen juga semuanya yang telah menginisiatif melakukan kegiatan ini. Terakhir, ikuti dengan semangat, jangan lupa upgrade ilmu khususnya di bidang teknologi informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah ya, kata-kata semangat motivasi pada pagi hari ini dari Bapak Ridwan MT. Terima kasih saya ucapkan Pak Ridwan ya di tengah kesibukannya masih sempat memberikan kata-kata motivasi ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah untuk sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama ya. Jadi Bapak Ibu mohon mengaktifkan ya kameranya. Silakan diaktifkan kameranya. Oke, kita ambil dulu ya. Kita capture dulu. Mungkin Pak Aulia atau Pak Firman bisa capture ya, Pak. Oke, sebentar. Sudah Pak Firman? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke inti acara ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan ada 5 materi yang akan disampaikan oleh 5 narasumber yang berbeda dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi. Untuk narasumber yang pertama itu tentang materi pengenalan laboratorium komputer oleh Bapak Aulia Syarif Aziz MSc, di mana Bapak Aulia ini juga dosen ya, dosen di PTI. Oke, baik Pak Ridwan. Baik. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, eh, saya serahkan waktu dan Zoom-nya ke Bapak Aulia Syarif Aziz untuk memberikan materi tentang pengenalan komputer. Silakan Pak. Terima kasih Pak Oris. Saya apakah bisa terdengar jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita mulai, ini saya. Tapi agak agak putus-putus nih Pak suaranya Pak. Oh ya, Ah, eh, bentar. Jaringannya terusnya ini stabil sih. Tapi bisa ini ya, bisa Oke, kedengaran ya apa yang saya bilang oke, ya. oke. Oke, sudah Pak. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, di sini saya mau berikan sebuah pertanyaan ya. Eh, Anggaplah sebagai pemanasan biar fokus. Nah, silakan Bapak dan Ibu sekalian masuk ke menti.com, kemudian gunakan kode yang ditulis di atas 81239292 atau bisa juga dengan lakukan scan QR code yang ada di layar. Nah, jadi di situ ada pertanyaan, pertanyaannya mudah ya, untuk pemanasan aja. Silakan di scan dulu, nanti di situ bisa dijawab pertanyaannya. Mungkin ada 3 kolom jawaban, tapi cukup diisikan satu saja. Jadi pertanyaannya di sini baseball beserta bolanya adalah Rp110.000. Jika harga tongkat 100.000 lebih mahal daripada harga bolanya, berapakah harga bolanya saja? Itu pertanyaannya. Udah. Silakan dijawab di. Sen juga kalau mau jawab silakan.
Nah, sudah masuk tiga jawaban, 10.000, 10.000, semua jawaban yang masuk masih 10.000, belum ada pendapat lain. Sepuluh ribu. Satu. Ini mungkin cukup ya. Ini lumayan banyak juga yang menjawab 5.000 ya. Jadi ada 5.000 dan ada 10.000. Oke ya, tapi paling banyak di sini yang menjawab 10.000. Oke, saya stop share screen dulu sebentar. Pindah ke poin. Oris, sudah kelihatan layarnya? Sudah Pak, Nah sudah ya, terlihat. oke. Nah, jadi jawabannya, nah, tadi pertanyaannya kan tongkat dan bola 110.000 ya. Jawaban yang paling banyak masuk tadi bolanya 10.000. Nah, tapi jika bolanya 10.000, tongkatnya kan 100.000 lebih mahal dari bola. Artinya tongkatnya jadi 100.000. Sehingga totalnya menjadi 120.000. Jadi jawabannya yang menjawab 10.000 masih tongkat ya. Jawaban yang benar 5.000. Nah, 5.000. Nah, tadi tongkatnya 100.000 lebih mahal ya. Jadi tongkatnya 105.000, sehingga ditambah bolanya 5.000, totalnya menjadi 110.000. Jadi mungkin kalau kita jawab secara cepat akan kecoh dengan soalnya. Tapi kalau kita pikirkan secara analisis ya mendalam, pikirkan agak lama, kita akan ketemu jawabannya 5.000. Oke, kita lanjutkan ya. Itu cuma intro saja. Nah, di sini saya mungkin perkenalkan diri dulu. Saya Aulia Syarif Aziz ya. Saya dosen di PTI. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Boris. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisa dibilang sharing ya, sharing sedikit mengenai pengenalan laboratorium komputer. Tujuan sesi pertama ini yang pertama itu peserta memahami apa peran lab komputer di sekolah, kemudian mengetahui keanggotaan regulasi di Indonesia dan standar internasional yang relevan, dan yang terakhir mengidentifikasi komponen inti dari lab komputer. Muncul pertanyaan ya, kenapa sih perlu ada lab komputer
di sekolah. Berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007, itu di SMA atau MA sekurang-kurangnya Anda memiliki sarana kelas, perpustakaan, kemudian lab biologi, lab fisika, lab kimia, dan di situ juga ada lab komputer. Kemudian ada bahasa dan ruang-ruang lainnya. Jadi salah satu syarat di SMA itu harus ada lab komputer. Saya perhatikan di sini juga ada guru yang dari SMP ya. Kalau di SMP saya lihat di peraturan yang ini itu tidak diwajibkan ya. Cuma saya kurang tahu apakah ada peraturan lain atau yang lebih baru mungkin yang mewajibkan. Dan pengertian lab komputer. Itu secara umum ruang itu didefinisikan sebagai ruang untuk pembelajaran secara praktik yang memerlukan perhatian khusus. Jadi, Maaf Pak kemudian di Aulia, dalam kayaknya Permendiknas, terputus-putus nih suaranya. Ini di saya aja atau di ini? Pak Firman juga terputus nggak nih? iya, Dengar Pak. suara Pak Aulia. Bapak Ibu yang lain juga ini ya, suaranya putus-putus. Silakan di komen saja. Iya Pak, terputus tadi Pak. Sempat Oh terputus. ya, Ini udah jelas lagi Pak. oke. Kalau kita bilang putus, dia jelas jadinya. Oke, nanti tolong diingatkan lagi, Bang. Memang Siap, siap Pak. putus-putus ya. Siap, tadi baru Ini bentar aja putusnya. Silakan Pak. oke, jadi ini tadi definisi lab komputer berdasarkan Kemendiknas nomor 24 tahun 2007. Di situ juga dijelaskan apa saja komponen yang harus ada di dalam sebuah lab komputer. Yang pertama, ruang labnya itu ukurannya minimal 2 meter persegi per peserta didik dengan lebar minimum 5 meter. Jadi misalkan ada peserta didik 15 orang, ya, labnya dirancang untuk peserta didik 15 orang misalnya, artinya luas ruangannya itu harus 2 kali 15 ya, karena peserta didik itu harus ada 2 meter persegi. Jadi kalau 15 peserta didik harus ada 30 meter persegi setidaknya. Nah, kemudian perabotnya harus ada meja dan kursi untuk siswa. Ini disesuaikan dengan jumlah komputer dan juga ada meja guru. Kemudian peralatannya komputer untuk siswa. Ini untuk siswa satu komputer bisa digunakan untuk maksimal dua siswa ya, dengan monitor minimal 15 inci. Nah, kemudian komputer untuk guru juga sama ya. Ada satu komputer untuk guru dengan ukuran monitornya minimal 15 inci. Kemudian ada juga printer, scanner, ada stabilizer atau UPS, kemudian ada LCD proyektor, presentasi lain ya, misalkan TV ya, monitor, dan lain sebagainya. Kemudian ada jaringan LAN yang terkoneksi ke internet, dan kemudian ada juga modul tiknya. Kemudian di samping itu ada perlengkapan lain, ada stop kontak, tempat sampah, jam dinding, ya, alat pemadam api ringan. Kalau alat pemadam api sebenarnya tidak di dan spesifik di lab komputer ya. Ya, mungkin ini lebih secara umum. Kemudian ventilasi dan pencahayaan yang baik. Ini juga tidak disebutkan secara spesifik di ini tadi di Permendiknas nomor 24. Tapi ini mengacu ke standar-standar lain. Ya, misalnya standar K3 yang nanti akan dibahas lebih dalam di sesi selanjutnya. Oke, kemudian kita lihat sedikit mengenai jenis-jenis komputer ya. Jenis komputer berdasarkan form factor atau bentuknya atau ukurannya. Nah, sebenarnya jenis komputer ini bisa dibagi berdasarkan banyak hal ya, misalnya untuk penggunaannya spesifik yang umum, ada misalnya juga ada server, klien. Nah, tapi di sini kalau berdasarkan bentuk atau ukuran itu bisa dibagi menjadi yang pertama desktop PC sesuai namanya desktop, artinya komputer untuk diletakkan di atas meja. Masuk di dalamnya ada eh, Word, All-in-one PC atau mini PC. Kemudian yang kedua ada laptop. Nah, laptop ini apa komputer yang bisa dipangku. Lap itu kan paha ya, bisa dipangku di paha. Itu yang disebut laptop.
Kemudian tablet dan hybrid. Nah, ini seperti tablet ya, lebih kecil dari laptop, lebih portable, dan biasanya bisa jadi ada keyboard dan ada juga yang bisa dilepas dari keyboard. Kemudian smartphone, ada server, wearable computer, misalnya smartwatch, AR, VR, dan ada embedded computer. Ini komputer yang tertanam di perangkat lain, misalnya di TV, di kulkas, ataupun di perangkat-perangkat lain. Nah, ini contoh komputer ya. Komputer, kalau yang ini masuk ke kategori mana kira-kira? Tadi ada desktop, laptop, tablet, smartphone, wearable computer, embedded computer. Kira ini masuk ke yang mana, Bapak Ibu sekalian? Top ya. Nah, benar. Masuk ke dalam kategori desktop. Itu komputer yang diletakkan di atas meja. Ini khususnya lebih spesifiknya tower, tower. Ini tower PC. Ini kenapa disebut tower karena ini bentuknya tinggi ke atas ya. Jadi, kemudian komputer desktop yang lain adalah komputer all-in-one, mana CPU dan monitor atau perangkat lainnya itu sudah digabung menjadi satu ya. Kadang-kadang juga ada speakernya. Jadi ini sebutannya PC all-in-one. Kalau untuk tempat bisa lebih hemat di bidang tempat ya, tapi kalau secara spesifikasi biasanya lebih bagus yang tower. Nah, yang tower ini juga kalau rusak akan lebih mudah kita perbaiki. Nah, kemudian ada satu lagi mini PC. Nah, mini PC seperti ini ya, ukurannya kurang lebih satu jengkal tangan. Nah, ini lebih lebih hemat tempat. Jadi CPU-nya cuma berukuran satu jengkal tangan saja. Dan pemasangannya kalau sekarang ini bisa ditempel di monitor seperti ini. Jadi ada bracketnya, ditempel di bracket, kemudian disambungkan ke monitor. Jadi kalau menggunakan mini PC ini bisa lebih fleksibel lagi. Kita bisa pilih misalnya monitor yang ukurannya sesuai dengan kebutuhan, dan juga CPU-nya kita bisa sesuaikan. Jadi ini lebih lebih fleksibel ya. Kita menggabungkan PC Tower dengan PC All-in-One. Kemudian dasar hukum dan regulasi terkait lab komputer itu diatur di tadi Permendiknas nomor 24 nomor 2007 itu tentang standar sarana dan prasarana untuk SD, SMP, dan SMA. Kemudian khusus untuk SMK dan MAK itu diatur di Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Jadi itu lebih spesifik lagi khusus untuk SMK dan MAK. Yang dimana di dalamnya nanti ada berdasarkan kejuruannya, misalkan SMK TKJ, SMK PKK, Elektro, ya, itu diatur di Permendiknas nomor 40 ini. Dan standar tenaga lab diatur secara spesifik di Permendiknas nomor 26 tahun 2008. Itu di situ diatur standar untuk kepala laboratorium, kemudian teknisi dan laboran. Misalkan kualifikasinya untuk kepala lab harus S1 ya, untuk teknisi dan laboran itu bisa D3. Itu semua diatur di Permendiknas nomor 26 tahun 2008. Kemudian standar-standar lain yang relevan di sini, yang pertama ada PUIL, ini untuk instalasi listrik ya, bagaimana pemasangan listrik yang aman. Kemudian ada Permenaker nomor 5 tahun 2018, ini tentang K3 untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada lagi SNI nomor 3 nomor 36572 tahun 2024, itu tentang ventilasi dan tata udara ruang. Ini untuk kenyamanan thermal lab. Kemudian untuk pemasangan kabel LAN itu ada ISO 11801. Selain itu ada lagi ISO 9241, itu mengatur tentang standar ergonomi penggunaan komputer. Nah, mungkin ini yang mau saya bahas sedikit ya,
tentang ergonomi. Mungkin ini termasuk juga ke K3, tapi biasanya K3 itu yang dibahas yang lebih penting, yang lebih krusial, misalkan listrik, ya, keamanan. Nah, di sini saya bahas sedikit tentang ergonomi. Nah, kira-kira kalau dari gambar ini, posisi duduknya apakah sudah ergonomi atau sudah nyaman atau belum? Nah, misalnya dari posisi Bapak Ibu duduk sekarang, seperti di gambar ini, belum ya? Nah, di mananya yang kurang di sini? Apa yang belum ergonomi? Nah, hanya belum, ya. Hanya belum. Layar tidak sejajar mata. Ya, sudah ada dua. Selain itu ada lagi. Oke, jadi sudah ada dua ya. Nah, posisi yang benar seperti apa? Seperti ini ya. Badan tegak ya. Kemudian layar biasanya sejajar dengan mata. Jadi kalau terlalu tinggi itu tidak nyaman, ya. Untuk standarnya sebenarnya ada diatur. Nah, diatur di ISO 11064, 11064. Nah, di situ diatur bahwa untuk posisi ergonomi itu yang pertama kaki harus rapat ke lantai ya, jadi tidak boleh gantung. Nah, atau misalnya kalau nggak sampai ke lantai, di sini biasanya bisa ditambahkan footrest. Ya, jadi kaki menapak ke lantai. Kemudian yang kedua, paha itu horizontal dan betis vertikal. Nah, seperti ini. Yang membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Nah, kemudian lutut harus bisa bisa kakinya bisa dimajukan ke depan ya. Jadi tidak boleh ukurannya ngepas. Jadi nggak boleh cuma 90 derajat ya, harus bisa sampai 120 derajat. Ya, kaki bisa diluruskan sedikit. Kemudian siku sejajar dengan ketinggian meja. Nah, siku kita sejajar dengan ketinggian meja. Kemudian gelangan tangan harus lurus, tanpa ada tanpa dibengkokkan ya, lurus. Kemudian it is important not to have twist in the torso. Nah, artinya tidak boleh ada eh, badannya itu tidak boleh membelok, ya, tidak boleh terpelintir. Jadi harus lurus. Nah, kadang-kadang kan ada lab yang di bawah mejanya itu kadang-kadang ada barang, ya, ada laci, sehingga posisi duduknya itu harus miring gitu, kakinya tidak dengan badan, tidak boleh. Kemudian lagi ini untuk ketinggian ketinggian monitor itu biasanya sejajar mata ya seperti ini, kisaran 35 derajat. Nah, sebenarnya posisi nyamannya itu di 35 derajat ini, 15 derajat ke atas dan 15 derajat ke bawah dari 35 derajat ini. Nah, itu sesuai dengan ISO 92441 dan ISO 11064. Oke, sekian Pak, yang bisa saya sharing dari pengenalan lab. Nanti akan dibahas lebih mendalam di sesi berikutnya oleh narasumber lain. Sekian saya kembalikan kepada Auris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aulia Syarif Aziz ya, MSc yang telah memaparkan pengenalan lab ya, Masya Allah luar biasa. Sekarang kita tahu ya bahwasanya eh, cara duduk pun juga diatur ya, cara duduk juga diatur sehingga jangan sampai itu tulangnya. Pantas saya sering sakit pinggang nih Pak. Rupanya selama ini belum ideal duduknya. Baik, untuk sesi tanya jawab nanti kita keep dulu ya setelah pemateri ketiga mungkin baru kita buka sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi berikutnya kita masuk ke narasumber yang kedua itu tentang perencanaan laboratorium yang disampaikan oleh Ibu Raihan Islamadina MT. Untuk itu waktu dan Zoom kami persilakan. Pak Aulia tolong di inikan dulu ibunya. Unmute. Baik, sudah Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Oris. Maaf sebelumnya ini kedengaran suara saya. Sudah kedengaran Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Waalaikumsalam warahmatullahi saya share screen dulu ya sebelum. Oh ini saya nggak bisa share screen juga. Perlu request. Oke. Udah nampak belum ya? Sudah Udah Bu, terlalu sudah banyak layar. terlihat. Terlalu banyak layar sepertinya ya. Sebentar ya. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan Islam Madina. Jadi tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Oris. Saya salah satu dosen di PTI juga ya, di Pendidikan Teknologi Informasi. Jadi di sini saya tidak berbicara banyak hal karena tadi ada beberapa yang sudah tersampaikan oleh Pak Aulia gitu ya. Jadi hanya sekilas saja, hanya beberapa poin-poin penting aja di bagian perencanaan laboratorium gitu ya. Baik, jadi perencanaan laboratorium di sini kita fokus pada lab komputer gitu ya. Tadi Pak Aulia juga sudah menyampaikan beberapa lab yang dibutuhkan pada sekolah gitu ya. Salah satunya adalah lab komputer. Jadi fokus kita hari ini adalah di lab komputer. Nah, apa aja sih perencanaan gitu ya, planningnya yang dibutuhkan untuk membuat atau mendesain yang namanya lab komputer gitu ya, sehingga dia bisa apa namanya bisa bertujuan gitu ya, bisa mengambil tujuan untuk mendukung kegiatan pembelajaran misalnya atau kegiatan penelitian, riset ataupun pengembangan keterampilan teknologi dengan dengan cara efektif dan efisien sehingga adanya perencanaan lab komputer ini bisa menghasilkan langkah-langkah strategis untuk fasilitas pendidikan yang modern di sekolah bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya di sini ya. Baik. Hmm, Ntar ya, kok nggak bisa ini? Oh, sorry. Oke. Nah, yang pertama, mengapa sih perlu gitu ya adanya perencanaan lab yang matang gitu. Nah, pasti ya kan kalau kita pingin lab di sekolah kita itu bisa mendukung kegiatan pembelajaran kita, bisa mendukung keterampilan teknologi, riset dan lain sebagainya yang efektif dan efisien, kita perlu yang namanya perencanaan yang matang gitu ya. Nah, di sini perencanaan lab komputer itu eh,
bertujuan gitu ya sebagai investasi yang besar supaya kita dapat menghasilkan perencanaan yang strategis gitu ya. Nah, perencanaan yang baik yang pastinya itu akan memastikan lab tidak hanya berfungsi untuk saat ini aja. Ya, hanya untuk sekarang gitu ya, tapi dia juga dapat digunakan untuk masa depan gitu ya. Jadi lab yang kita rencanakan itu bisa berfungsi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak mentok di 1 atau 2 tahun saja. Jadi bisa digunakan bertahun-tahun gitu ya. Jadi nggak ganti kayak misalnya kayak kita ganti pejabat misalnya atau ganti posisi ya ganti pejabat atau ganti ini malah berganti lagi lab-labnya dan lain sebagainya. Jadi kita perlu perencanaan yang matang supaya lab kita itu bisa digunakan untuk jangka panjang. Nah, jadi di dalam perencanaan lab ini dalam presentasi saya ini, itu kita akan membahas beberapa langkah kunci yang kita butuhkan untuk merencanakan sebuah lab komputer yang efektif dan efisien yang dapat kita gunakan untuk jangka panjang gitu ya. Nah, tadi juga Pak Olia udah membahas beberapa step-step gitu ya. Jadi di sini juga akan ada beberapa, cuma saya tidak menjelaskan secara rinci, hanya bagian-bagian umumnya saja gitu ya. Baik. Nah, langkah pertama yang kita butuhkan itu adalah analisa kebutuhan. Ya. Nah, analisa kebutuhan di sini apa? Itu yang pertama ada yang namanya identifikasi tujuan. Kemudian kita punya target penggunanya, kita juga punya jumlah pengguna, kita juga punya kurikulum atau materi, yang terakhir kita punya yang namanya anggaran. Nah, ini secara umum aja saya jelaskan. Sebelum kita membuat atau merancang yang namanya lab, otomatis kita harus mempunyai tujuannya dulu, gitu ya. Nah, apa sih tujuan yang kita gunakan untuk lab kita ini, gitu? Apakah lab ini kalau misalnya untuk kalau kita tadi lab apa lab komputer, apakah ini digunakan untuk praktikum misalnya, atau untuk pemrograman misalnya, atau untuk desain grafis, untuk riset atau dan lain sebagainya, gitu. Jadi kita harus tahu dulu tujuan yang kita bangun, tujuan dari perencanaan lab kita ini itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian target pengguna kita siapa gitu. Nah, kalau di sekolah udah jelas berarti ya kan siswa gitu. Nah, kalau misalnya di kampus itu kayak mahasiswa atau untuk staff atau untuk laboran atau untuk siapa gitu. Jadi kita punya target penggunanya sebelum kita merancang yang namanya lab. Nah, kemudian jumlahnya. Jumlahnya itu jumlah pengguna. Maksudnya di sini berapa orang gitu ya, berapa jumlah maksimal yang menggunakan lab ini dalam satu sesi gitu. Nah, ini bertujuan untuk menentukan jumlah komputer yang dibutuhkan. Nah, tadi Pak Aulia saya juga ada dengar sekilas, beliau sudah menerangkan ukuran-ukuran lab segala macam dengan jumlah-jumlah siswanya. Nah, apa dengan jumlah siswanya. Nah, di sini kita juga perlu jumlah pengguna untuk satu ruangan itu ada berapa misalnya seperti itu. Nah, kemudian kurikulum. Kurikulum di sini itu berupa materi atau bahan ajar gitu ya yang akan kita gunakan apa namanya pada lab ini gitu. Di sini dijelaskan perangkat lunak, misalnya kayak perangkat lunak. Kalau di teknik itu, kalau di apa namanya di PTI itu kayak ada bahasa pemrograman ya, kayak bahasa pemrograman apa Python gitu ya, atau C++ atau ada bahasa pemrograman MATLAB dan lain sebagainya. Itu nanti eh, include maksudnya itu akan diinstalasi di apa komputernya gitu. Nah, kemudian anggaran. Anggaran di sini perlu karena kalau kita membangun lab itu otomatis kita apa ya butuh yang namanya pendanaan gitu ya. Nah, jadi ada anggaran, ada alokasi dana yang kita butuhkan yang harus kita rincikan untuk membuat merancang suatu laboratorium. Itu langkah pertama. Yang kedua, perancangan fisik. Nah, di sini ya, perancangan fisik di sini itu kita kayak membuat denahnya, ya. Jadi nggak apa ya biasa kalau
apa ya, kita kayak minta tolong sama sipil misalnya atau sama langsung tukang-tukangnya buatin satu ruang dong gitu ya. Nah, sebenarnya di sini tuh kayak denah ini kita harus punya gitu ya. Kita harus punya denahnya, di mana di dalam denah ini kita atur yang namanya tata letak ruangan di sini. Jadi di dalam tata letak ruangan itu ada yang ada pola sama sirkulasi. Nah, pola ini nanti pas kita atur, apakah komputernya kita bentuk pola U misalnya, atau pola baris-baris, atau pola melingkar. Ini kalau yang dari alumni PTI kita sering nengok lab kita ya, yang di lab komputer apa namanya, ya, lab jaringan ya, yang di lantai 2 itu polanya baris-baris gitu. Hmm, tapi ada juga kayak lab-lab itu kayak lab-lab di fakultas lain itu ya ada yang berbentuk pola U dan ada juga yang berbentuk lingkaran. Itu tinggal penyesuaian aja. Nah, kemudian sirkulasi di sini. Maksudnya sirkulasi itu ruangannya tidak terlalu sempit gitu ya. Tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar atau besar. Jadi ada ruang gerak yang cukup lah untuk kita itu sebagai pengajar atau sebagai pengguna bisa bergerak-gerak dalam satu area yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Dan makanya tadi penyesuaian dengan yang namanya jumlah pengguna dan target pengguna tadi ya. Nah, kemudian instalasi di sini ini mungkin nanti akan lebih rinci ya dijelaskan di bagian ketiga oleh narasumber yang lain. Nah, di sini itu perlu instalasi yang kayak listrik. Jadi apa titik stop kontaknya itu harus benar-benar diatur sedemikian rupa gitu ya. Jangan pas kita masuk lab ada stop kontak atau ada kabel-kabel listrik sehingga kita kayak apa ya tersandung misalnya dengan kabel-kabel seperti itu gitu. Jadi perlu ada penutup untuk setiap kabel atau ada penutup untuk stop kontaknya dan lain sebagainya. Kemudian pemasangan jaringan kabelan dan titik akses WiFi. Jadi ini juga sangat dibutuhkan ya untuk perancangan fisik dalam perencanaan laboratorium. Dan pencahayaan dan ventilasi. Pencahayaan dan ventilasi ini juga sangat dibutuhkan di mana dalam misalnya dalam ruangan sempit kita tidak merasa gerah gitu ya atau ya sirkulasi udaranya yang baik lah baik dari AC ataupun dari jendela itu. Nah, yang terakhir ada keamanan. Nah, ini pintu yang aman, adanya sistem pengawasan CCTV dan ada alat pemadam api. Jadi butuh butuh yang namanya perancangan fisik atau denah di perencanaan laboratorium. Langkah kedua. Nah, langkah yang ketiga hardware yang diperlukan ya. eh, yang namanya kita merancang lab pasti adanya hardware dan software gitu ya. Jadi yang ketiga ini adalah spesifikasi dari hardware-nya atau perangkat kerasnya. Nah, hardware jelas ya, perangkat keras itu terdiri dari komputer yang pertama. Nah, fokus dulu tadi kan ada target pengguna kita itu untuk apa untuk penelitian atau untuk riset atau untuk apa tadi eh, apa latihan dasar gitu ya. Nah, itu perlu kayak misalnya kayak komputer itu harus jelas spesifikasinya gitu. Kemudian monitornya juga harus sesuai ukuran. Kalau tadi Pak Aulia bahas posisi duduk gitu ya. Nah, ukuran-ukuran komputer, ukuran-ukuran apa namanya monitor itu juga perlu gitu ya, resolusinya gitu ya. Itu juga butuh. Jadi enggak yang resolusi terlalu tinggi atau resolusi yang terlalu rendah gitu. Kemudian spesifikasi komputernya juga butuh kayak prosesornya berapa, RAM-nya berapa, penyimpanannya berapa gitu ya. Jangan sampai nanti pas kita mau instalasi bahasa pemrograman itu kayak bahasa pemrograman MATLAB itu berat sekali gitu ya. Jadi nggak bisa kita install dalam itu. Terakhir kayak harus pakai MATLAB online gitu ya. Atau misalnya kayak kalau Python saya rasa nggak berat-berat kali ya. Tapi nanti akan ada bahasa pemrograman mungkin yang dibutuhkan yang butuh spesifikasi yang berat, yang besar gitu ya. Itu harus benar-benar apa namanya dipikirkan dengan baik-baik gitu ya, harus direncanakan dengan matang.
Nah, kemudian perangkat jaringan kayak switch, router itu juga harus ada untuk di bagian hardware-nya ya, di mana switch ini ya tadi yang seperti kita tahu untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal, kemudian router juga ya untuk koneksi internet. Nah, selain itu juga dibutuhkan yang namanya perangkat pendukung kayak printer, scanner, proyektor. Tadi juga ini udah ada beberapa ya dibahas oleh Pak Aulia, layar proyektor, UPS gitu ya. Itu butuh di lab gitu ya. Oke, selanjutnya selain hardware tadi, kita juga ada yang namanya software dalam perencanaan lab. Nah, software seperti yang saya bahas tadi, kita pilih sistem operasinya. Jadi Pak Ulia juga udah jelas ya, udah menerangkan sistem operasinya apakah iOS, seperti Windows, Linux gitu ya, atau apalah lain sebagainya gitu yang dibutuhkan untuk eh, lab itu. Kemudian kayak aplikasi dasar itu juga harus ada, kayak seperti Microsoft Office gitu ya, atau alternatif open source lainnya. Nah, kemudian aplikasi khusus, kayak yang saya bilang tadi, mau riset misalnya, kayak anak-anak teknik sekarang itu udah apa ngodingnya udah ini ya, udah hebat-hebat gitu ya. Mahasiswa-mahasiswa kita alhamdulillah ngodingnya udah jago-jago, deep learning udah bisa gitu ya. Machine learning lebih-lebih dari luar kepala. Besok kayak apa perangkat lunak, computer vision segala macam gitu ya, pemrograman gitu. Nah, ini butuh kayak aplikasi-aplikasi khusus kayak kalau untuk pemrograman, visual code gitu ya. Kemudian kayak mau mendesain pakai Corel Draw. Kemudian kalau untuk anak-anak apa kayak kita RPL ya, RPL di sini udah pakai AutoCAD, MATLAB dan lain sebagainya. Yang terakhir adanya pemasangan keamanan yaitu antivirus ya yang andal. Ini bagian software ya. Next, kemudian nah ini anggaran. Nah, di sini kita harus menyusun anggaran gitu ya, penyusunan anggaran secara rinci. Jadi, saya nggak menuliskan di sini anggarannya berapa karena ini dana itu akan berubah-ubah ya. Maksudnya saya biayanya itu pasti berubah-ubah. Kalau sekarang saya bilang harganya sekian, bisa aja mungkin di saat kita mau ngerancang ke depan itu ada harga di luar dari harga yang udah kita rinciin gitu ya. Tapi setidaknya ini ada secara umum untuk penyusunan anggaran gitu ya. Yang pertama itu untuk perangkat keras, kita harus menuliskan apa-apa aja tadi udah dibahas di atas di slide sebelumnya, perangkat keras yang dibutuhkan apa-apa aja dan kita harus menuliskan yang namanya estimasi biaya untuk perangkat keras. Kemudian untuk perangkat lunak juga, kemudian untuk infrastruktur juga, perabot dan biaya pemasangan lainnya. Nah, itu perlu adanya anggaran biaya ya. Kemudian timeline proyek. Nah, di sini perlu timeline proyek, maksudnya itu membuat jadwal pelaksanaan ya. Kayak kita buat proposal gitu ya, proposal untuk membuat suatu lab gitu. Jadi harus ada timeline proyeknya. Kemudian pengadaan. Nah, pengadaan itu pilih vendor atau distributor yang terpercaya itu ya untuk mengelola anggaran-anggaran kita ini. Nah, ini sekilas saja, secara umum aja saya sampaikan. Karena untuk praktek lapangan nanti nggak bisa apa ya, akan berbeda jenis apa jumlah anggarannya dengan yang tersampaikan gitu ya. Kemudian yang seperti ini yang terakhir yang langkah 6 itu pengelolaan dan pemeliharaan. Nah, ini di bagian pengelolaan dan pemeliharaan itu kayak sistem manajemen di mana di lab ini itu harus ada penanggung jawab gitu ya, harus ada penanggung jawab dan staff yang kompeten di bidangnya. Jadi nggak sembarangan kita memilih orang gitu ya. Nanti ada beberapa misalnya kita memilih orang tapi beliaunya tidak paham akan komputer misalnya. Jadi kayak matiin asal matiin gitu ya. Kayak tarik listrik asal tarik listrik gitu ya. Padahal ada cara atau ada tahap-tahap untuk mematikan listrik yang baik dan benar misalnya atau cara mematikan komputer yang baik dan benar. Jadi ini benar-benar pilih eh, seseorang yang bertanggung jawab. Kemudian kebijakan penggunaan. Nah, ini juga apa ya kita udah ngerancang lab sedemikian rupa gitu ya jangan sampai lab kita itu amburadul gitu ya jangan sampai lab kita itu teracak-acak gitu ya gara-gara tidak ada tata tertib yang disosialisasikan ya
Jadi sembarang aja, masuk-masuk aja, padahal harusnya nggak boleh masukin sepatu misalnya. Terus tiba-tiba udah masukin sepatu ke dalam lab gitu ya. Atau di dalam lab itu harus pakai kaos kaki agar misalnya tidak terkena aliran listrik misalnya. Tapi kita nggak pakai kaos kaki gitu ya, tiba-tiba kena atau apa segala macam. Nah, itu harus harus ada tata tertibnya. Yang terakhir perawatan. Nah, ini perawatan kayak perangkat lunak, apa kayak perangkat keras itu benar-benar harus kita cek kondisi fisik gitu ya, pembersihan gitu. Em, Terus perangkat lunaknya juga pembaharuan sistem dan antivirus. Kemudian ada backup data gitu. Ini pengelolaan dan pemeliharaan. Oke, kesimpulannya, saya nggak banyak-banyak ya. Kesimpulannya yaitu dalam perencanaan lab ini, itu analisis kebutuhan adalah pondasinya. Jadi dengan adanya analisis kebutuhan yang saya sampaikan tadi, ada sekitar 6 tahapan, bisa kita jalankan dengan benar, maka pondasinya akan kokoh gitu ya. Kemudian perancangan fisik memastikan lab nyaman dan fungsional. Jadi adanya perancangan yang fisik pastinya lab itu akan nyaman dan berfungsi dengan baik. Kemudian spesifikasi hardware dan softwarenya itu harus sesuai tujuan, gitu ya. Dan anggaran serta implementasi yang terencana dapat mencegah pembengkakan biaya. Jadi benar-benar anggarannya diatur ya dengan sebenar-benarnya gitu ya sehingga dapat mencegah pembengkakan biaya. Nah, yang terakhir adanya pengelolaan dan pemeliharaan supaya lab kita itu bisa terus digunakan dalam jangka panjang gitu ya. Jadi nggak rusak di tangan kita gitu ya. Kita yang ngerancang tapi malah kita yang ngerusaknya gitu ya. Jadi benar-benar harus kita kelola, benar-benar harus kita melihara dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi lab komputer yang direncanakan dengan baik itu akan menjadi aset yang berharga bagi institusi Anda. Oke, terima kasih. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya kembali ke moderator Pak Oris. Insya Allah, terima kasih Bu Raihan Islamadina ya atas pemaparannya tentang perencanaan lab, di mana kita tahu ada beberapa poin tadi ya yang harus kita pertimbangkan ya untuk membuat sebuah lab, khususnya lab komputer, mulai dari pemilihan hardware, software, kemudian juga eh, merencanakan pembiayaan ya, anggaran untuk sebuah lab komputer. Nah, oke, untuk sesi tanya jawab seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya Bapak Ibu ya, kita keep dulu. Nanti setelah sesi ketiga ini, narasumber ketiga, baru kita buat sesi tanya jawab dan nanti baru dilanjutkan lagi untuk materi keempat dan kelima. Baru nanti kita akan share presensinya. Oke Bapak Ibu, jadi silakan nanti dicatat saja ya pertanyaannya. Nanti bisa ditanyakan melalui chat atau raise hand, nanti akan di-unmute. Nah untuk sesi ketiga kali ini, kebetulan pematerinya itu adalah saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan membahas tentang penataan lab. Saya coba s- share screen ya untuk mempersingkat waktu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Mungkin bisa divalidasi oleh Pak Aulia. Terlihat? Ya, sudah. Terlihat Pak ya? Sudah, Oke, sudah. Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk materi penataan laboratorium komputer itu akan saya sajikan, Pak Ibu ya. Jadi sebelumnya ini hanya sharing session saja, jadi bukan berarti eh, laboratorium komputer yang saya sampaikan di sini itu sudah memang saya terapkan gitu. Nah, jadi beberapa juga ada yang saya terapkan, ada yang tidak. Jadi nanti saya akan mencontohkan di sini beberapa lab yang pernah saya kerjakan langsung, Bapak Ibu. Untuk materinya ini sudah saya share juga ke chat tadi, ke kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa download di situ. Tinggal diakses saja linknya bit.ly/pkmlabpti. Nah, perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, kalau fotonya berbeda dengan tampilan saya hari ini itu wajar Bu Ibu ya. Karena fotonya kita pakai filter.
Jadi tahun ini tuh saya jadi dosen ya di PTI. Sebelumnya itu saya juga di tahun 2013 itu saya pernah dosen juga di Universitas Negeri Medan ya, sekaligus kepala network administratornya sampai 2020. Kemudian saya juga dosen di Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, mungkin kalau misalnya ada Bapak Ibu alumni Unimed ya, karena beberapa alumni Unimed itu guru ya, nanti kita bisa kontak-kontak juga langsung. Nah, saat ini juga beberapa saya membidangi beberapa organisasi. Jadi di sini nggak semua saya tampilkan. Saya koordinator divisi akreditasi jurnal elektronik di Relawan Jurnal Indonesia, kemudian ketua divisi publikasi di Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi dan divisi ilmiah juga di Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Nah, kalau sekarang sih fokusnya ke dosen di UIN Araniri, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, apa saja sih yang akan kita bahas di materi ini? Yang pertama itu pengantar penataan lab komputer ya. Karena tadi pengantar lab komputer itu sudah disampaikan oleh Pak Aulia. Kemudian penataan lab komputer, lalu saya tambahkan juga penataan kabel dan eh, layout lab komputer. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kenapa sih lab itu mesti ditata? Ya intinya supaya ya rapi. Kalau bahasa Medannya itu supaya nggak berserak gitu. Supaya terlihat rapi. Kalau sudah rapi kan ya kita belajarnya pun jadi nyaman gitu. Sama seperti pada gambar ini ya, satu sisi itu yang sebelah kiri itu nggak rapi gitu. Nah setelah ditata dia menjadi rapi. Tentu kalau kita bekerja lebih enak di yang bagian sebelah kanan ini karena lebih rapi gitu, terlihat rapi. Walaupun sebagian orang sih ya dia nganggap ya kalau berantakan pun nggak apa-apa juga gitu, bilang ya. Tapi kita kalau di lab tetap usahakan kita menatanya itu dengan rapi. Oke, ini saya contohkan yang pernah kita kerjakan ya. Jadi di lab Puskom ya. Jadi saya banyakkan mencontohkannya lab-lab di Unimed ya, karena saya berperan di situ lebih dari 7 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tata seperti ini itu supaya lebih enak ya, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam proses ujian. Karena di Unimed sendiri itu banyak sekali labnya, lab komputernya digunakan untuk ujian. Nah, kalau ruangannya itu luas, kita setnya itu satu-satu seperti ini. Atau namanya itu klasikal. Jadi satu-satu seperti ini. Nah, kemudian pemilihan mejanya pun itu meja yang bersekat. Karena selain proses pembelajaran, kita juga melakukan proses ujian di sini, seperti ujian sertifikasi dosen, PPG, SN3T itu di sini semua. Nah, dengan beberapa lab yang lainnya. Nah, kekurangannya apa? Kalau klasikal seperti ini, kekurangannya itu adalah ketika pembelajaran praktikum secara kolaborasi atau per kelompok. Maka ini sangat sulit. Nah, karena mejanya itu satu per satu. Tapi kalau secara ujian ini efisien. Oke, ini hanya contoh saja ya penataan komputer yang pernah kita buat. Lalu apa saja sih jenis-jenis penataan itu? Sebetulnya ada banyak ya. Jadi penataan lab komputer itu sama dengan penataan eh, kelas, penataan kelas dalam proses belajar mengajar. Nah, kalau kita cari-cari literatur itu ada sangat banyak, ada sangat banyak. Nah, hanya saja di sini saya ambil empat saja. Yang pertama itu klasikal, seperti yang tadi kita paparkan ya. Jadi yang seperti ini itu klasikal. Kemudian ada tapal kuda ya atau U-shape, lalu cluster atau kolaborasi, kemudian yang keempat itu fleksibel, artinya menyesuaikan saja. Nah, yang paling banyak itu tiga ini. Saya akan berikan nanti masing-masing contoh yang telah eh, kami kerjakan. Yang pertama itu klasikal. Jadi kalau kalau klasikal ini paling banyak tuh di Indonesia dan bahkan kita pun juga menata lab itu seperti ini. Nah, jadi kalau di Unimed sendiri, waktu kita membuat lab komputer, itu kita akan berdiskusi dengan kepala lab, kemudian laboran, baru nanti sama orang listrik dan juga orang IT-nya. Nah, kita akan desain itu nanti layoutnya, baru kita buat atur meja-mejanya. Nah, yang paling banyak itu klasikal. Klasikal itu menghadap ke depan seperti ini. Jadi di sini ada gurunya, kemudian di sini nanti ada satu persatu mejanya, seperti yang saya contohkan tadi.
Dan di Universitas Negeri Medan sendiri itu juga kebanyakan seperti ini. Kebanyakan seperti ini. Nah, karena untuk proses belajar mengajar dan juga untuk ujian-ujian tertentu. Nah, oke, yang kedua itu bentuk tapal kuda, bentuk U seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu, oh nggak mau sih nata seperti ini, mau menata seperti ini itu juga boleh. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu tinggal gurunya tinggal bisa masuk ke tengah-tengah ini. Tapi di sini Bapak Ibu harus kasih space ya di belakang ini. Karena ini yang saya alami ya waktu ngajar di kelas USEP ini, itu susah menjangkau yang bagian belakang ini. Apalagi kalau ini rapat ke dinding. Makanya tadi kata Pak Ulia kan ada jarak nih. Jadi ketika kita jalan ke sini, misalnya ada trouble nih, ada trouble. Saya nggak bisa ini Pak, berarti kita kan harus ke belakang nih. Nah ketika kita harus ke belakang, itu sulit sekali. Kalau ini rapat, kalau ini rapat. Nah, karena bangkunya itu udah mentok nih ke dinding gitu. Nah, jadi ini yang perlu dipertimbangkan kalau menggunakan tapal kuda. Nah, tapi ada yang namanya kalau di kita itu ada yang namanya kan kalau di komputer, khususnya jaringan komputer kan ada yang namanya Cisco ya. Nah, standar lab Cisco dia pinginnya itu U-shape seperti ini. Nah, solusinya apa? Biar kita ngajar itu nggak perlu masuk-masuk ini, kita bisa remote dari meja pengajarnya. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi tertentu, nanti kita tinggal akses saja, remote saja ke komputer ini. Sama seperti misalnya kayak Zoom atau Google Meet ya. Kita walaupun di sini di lab, tapi kita pakai misalnya Google Meet lah. Paling mudah seperti itu. Kenapa kita pakai Google Meet? Supaya kita nggak perlu menjangkau seperti ini. Jadi ketika dia ada masalah nih, siswa ada masalah di sini, dia tinggal share screen saja. Share screen nanti kita lihat di proyektor. Jadi bisa seperti itu. Jadi kita bareng-bareng aja. Si A ini permasalahannya itu bisa terlihat di proyektor. Nanti yang kawan-kawan yang lain itu bisa melihat. Karena barangkali ada permasalahan yang sama yang bisa diselesaikan dengan satu kali saja gitu, nggak berulang kali gitu. Jadi kita langsung tampilkan ke proyektor. Ini kalau untuk tapal kuda. Kemudian yang cluster ini cocok untuk berkelompok. Jadi empat-empat seperti ini atau lima itu terserah disesuaikan saja. Nah, kebanyakan tuh biasanya mejanya bulat ya Bapak Ibu ya, mejanya bulat. Nah, ini yang cluster. Saya izin dulu Bapak Ibu. Oke. Oke, kalau yang ini itu cocok untuk berkelompok. Cuman masalahnya kan, kalau misalnya kita mengajar ya, mengajar mahasiswa atau siswa ya, pertama kita pingin itu dia belajar praktikumnya nggak pakai kelompok. Jadi kita bisa labnya mungkin seperti ini. Kemudian di materi ketiga kita mulai melakukan pembelajaran berkelompok. Maka labnya itu efisiennya seperti ini. Cuma masalahnya kita nggak mungkin memindah-mindahkan meja gitu. Jadi kalau memungkinkan ya, misalnya kita ada dua dua lab, jadi ada lab yang untuk klasikal, ada lab yang untuk kelompok gitu. Tapi itu sangat sangat jarang ya Bapak Ibu ya, sangat jarang yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya mau praktek kelompok juga biasanya menyesuaikan labnya, juga menggunakan penataan lab yang dari awalnya seperti itu. Tapi kalau memang Bapak Ibu ya kita di sini semua dikasih ruang kosong, maka itu kita bisa menatanya lebih enak lagi. Mau Yusef, mau berkelompok, nah atau mau yang fleksibel, mau yang seperti ini, mau yang stadium, mau yang combination. Nah, jadi ya terserah saja sama kita si pengguna gitu. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tujuan utama dari semua jenis penataan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang kondusif. Jadi mengoptimalkan interaksi antara guru dan siswa serta mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Tapi kadang-kadang kita terkendala di situ.
apa ya, ukuran ruangan sama juga ininya, meja-mejanya. Nah, kita terkendala di situ sehingga kita pinginnya seperti ini supaya mudah mengontrol, tapi nanti kebijakan dari beberapa sekolah ataupun kampus itu mewajibkan misalnya lab itu harus 40 komputer atau 50 komputer. Maka akhirnya diambil jalan ya udah pakai yang klasikal aja lagi gitu supaya ngemat tempat. Dan yang seperti ini juga klasikalnya nggak satu-satu gitu, tapi digabung nih, digabung, dirapat-rapatkan supaya ya tempat yang sebetulnya itu nggak cocok untuk 50 komputer dicocok-cocokkan gitu. Dicocok-cocokkan supaya nanti satu sesi itu bisa masuk siswanya itu bisa banyak gitu. Akhirnya ya kebanyakan sumpek gitu labnya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu tinggal bisa pilih saja ya. Ini sama dengan penataan kelas. Nah, dan penataan kelas juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti yang kita ketahui juga kebanyakan yang klasikal yang seperti ini. Kebanyakan yang klasikal. Jarang kita menjumpai yang U-shape ataupun yang cluster. Kalau mau yang cluster itu yang di kelasnya akan dirombak itu. Di kelasnya kan kita rombak. Jadi didekatkan tuh kursi mejanya didekatkan satu sama lain. Tapi kalau lab komputer sangat sukar. Sukar untuk memindahkan dari yang seperti ini, yang klasikal, menjadi yang seperti ini. Karena listriknya itu akan ini lagi ya, kelistrikannya, kabel-kabel jaringannya akan berubah lagi. Sangat sulit jadinya. Jadi dari awal itu harus kita komitmenkan mau yang berkelompok atau yang klasikal atau buat dua-dua. Oke. Nah, ini seperti yang tadi ya, klasikal tapi dirapatkan dia. Jadi dirapatkan di berkelompok. Ini di lab Fakultas Ekonomi yang pernah kita desain juga. Nah, ini bersekat-sekat juga. Nah, ini lagi ujian. Ini kabelnya itu Bapak Ibu. Kabelnya itu di bawah. Jadi kalau Bapak Ibu nengok ini ada ke atas ini ya, ke atas itu kabelnya di sini semua nih. Nah, cuma kekurangannya ketika kabelnya itu ada trouble ya, ada trouble, kita mesti angkat ini semua nih. Ini agak panjang nih, agak panjang nih angkatnya. Cuman jadinya rapi gitu, jadinya rapi karena kabelnya itu di bawah semua dan antar meja itu ada bolongan nih di antara sekatnya. Nah, ini yang pernah kita desain seperti ini. Terus kabel-kabelnya masuk ke bawah meja ini semua. Jadi ada beberapa lab, namanya lab multimedia, ini di Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian kalau misalnya di Puskom sendiri, itu karena tadi tempatnya sedikit, tapi kita pingin muat banyak, jadi kita rapatkan semua. Padahal nggak ideal juga. Ini lagi ujian PPG. PPG ya, Bapak Ibu Guru mungkin ingat nih jadinya dijawab soal-soalnya nih. Nah, kebetulan saya penanggung jawab ruangan. Nah, ini. Jadi tetap kita rapatkan juga gitu jadinya. Padahal kita pinginnya use shape gitu. Cuman itu tadi, kita harus memikirkan bagaimana ruangan yang seadanya, tapi kita muat banyak gitu. Karena problemnya di kebijakan seperti itu. Apalagi yang lab bahasa ini ya, itu ada lebih dari 60 komputer. Nah, komputernya itu all-in-one semua. Jadi kalau bisa sekarang itu kalau memang memungkinkan Bapak Ibu pilih lab itu beli beli komputernya itu yang all-in-one. Jadi di sini kita anggarkan untuk all-in-one biar nggak ada casing-casing PC di bawahnya gitu. Dengan kursi yang seperti Pak Aulia sampaikan tadi. Nah, yang U-shape itu kita pakai untuk Cisco, Bapak Ibu. Jadi ya kita punya lab Cisco. Lab Cisco ini lab standar yang memang mereka harus mintanya seperti ini. Jadi kita buat seperti ini, U-shape. Dan sebetulnya tempatnya kecil, nggak terlalu besar. Cuman karena standarnya harus 2 AC ya. Jadi di sini 2 AC juga. Jadi kalau hidup dua-dua tuh dingin kali. Nggak pernah kita hidupi dua-dua. Nah, ini juga ini pengalaman Bapak Ibu. Jadi kita kesulitan yang kayak menjangkau yang belakang-belakang ini. Jadi kita sistemnya remote dari depan. Ini model lab Cisco dari Unimed ya, yang U-shape. Nah, di tengah-tengah ini kita gunakan untuk praktek jaringan komputer. Jadi di sini ada fisik dari
hardware Cisco-nya. Jadi kita bisa di bawah ini bisa ngotak-ngatik ini. Jadi secara teorinya nanti di sini, secara simulasi ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang SMK tahu tuh simulasi dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer namanya ya. Nah, nanti prakteknya implementasinya di tengah ini. Jadi di tengah ini kita siapkan lagi all-in-one di bawah ini. Jadi di lesehan ini nanti dia akan mainkan kabel-kabel ini. Nah gitu. Jadi nggak duduk di atas ini dia. Nah ini standarnya Cisco. Dan papan tulis di depan itu sebetulnya standarnya itu harus satu yang whiteboard ditempel, satu lagi yang untuk proyektor. Itu harusnya dipisah. Cuman karena ruangannya kecil, jadinya ini ya jadi menyatu gitu. Yang untuk proyektornya di bawah ini di belakangnya itu adalah whiteboardnya. Padahal ini standarnya harus dipisah. Nah itu tantangan-tantangan kita dalam menata lab Bapak Ibu. Jadi kita harus memikirkan tuh pertama kali masuk ruangan itu, kira-kira meja yang cocok tuh gimana, gitu. Nah, kira-kira eh, untuk jumlah komputer yang sebanyak ini cukup nggak ruangan ini gitu. Itu yang jadi pertimbangan juga. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini kabel-kabelnya kurang rapi itu memang sengaja ya Bapak Ibu ya. Karena memang ini digunakan untuk praktek jaringan komputer. Jadi memang kabel-kabelnya itu dibongkar pasang gitu. Sehingga dia terlihat kurang rapi. Nah, ini kita siapkan juga all-in-one di bawahnya, Bu. Ini Bapak Ibu ya, kalau bisa dilihat di bawah ini. Nah, di sini nanti mereka akan praktek di lesehan ini. Nah, prakteknya itu secara berkelompok nanti dengan tiga rak ini. Tiga rak ini masing-masing ada switch, ada routernya. Jadi ini U-shape dari standarnya Cisco untuk Cisco Networking Academy. Karena kebetulan waktu itu masih saya kepala network administratornya, jadi saya disuruh untuk mulai dari nol untuk ngelola ini. Kalau sekarang nggak lagi, jadi saya nggak tahu update-nya sekarang. Jadi Bapak Ibu ini foto-foto waktu saya masih di Unimed. Nah kemudian yang tadi kan penataan komputernya, nah kita nggak lepas juga dari penataan kabel. Jadi cabling ini sangat penting ya. Tadi Bapak Aulia dan Bu Rehan juga sudah sampaikan dan ada standarnya ISO-nya. Jadi di sini mungkin pengalaman saja ya. Jadi saya banyak sharing pengalaman saja. Bapak Ibu bisa melakukan salah satu di antara ini. Nah, kenapa sih perlu melakukan penataan kabel? Ini di lab FBS Unimed ya Bapak Ibu ya. Ini kabelnya berantakan sekali. Setelah kita rapikan itu agak terlihat lebih rapi lah ketimbang seperti ini. Jadi kita pakai namanya ducting nih. Ducting. Jadi yang paling sulit untuk kabel itu kita perlu pertimbangkan antar mejanya, Bapak Ibu. Antar mejanya. Antar meja itu gimana? Mau pakai slow tip, mau pakai ducting, sebetulnya nggak masalah juga. Tergantung nanti anggaran Bapak Ibu punya. Kalau anggarannya kecil ya udah pakai slow tip aja. Makanya banyak pakai yang lakban-lakban hitam kan. Nah, kalaupun ducting ya pakai ductnya itu jangan yang tinggi, nanti orang jadi kesandung. Tapi ada yang model gundukan seperti itu. Nanti akan kita lihat ya. Ini foto 2013 Bapak Ibu. 2013. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan seperti ini ya, penjepit kabel. Nah, seperti ini. Beberapa dulu kita menggunakan juga seperti ini dan ini juga banyak dijual di Shopee. Cuman kalau udah terlalu banyak juga saya pribadi kurang kurang enak juga nengoknya gitu. Nah, tapi Bapak Ibu bisa pertimbangkan juga. Bisa kalau mau untuk kabel komputer itu bisa pakai klip seperti ini. Kalau mau banyak. Ini ada jual ya di Shopee, di Tokped itu ada yang jual. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian kalau memang dari awal Bapak Ibu disuruh buat anggaran meja, meja komputernya itu harus ada lubangnya. Tapi rata-rata ada lubangnya Bapak Ibu. Jadi kabel-kabelnya ini tinggal kita masukkan semua ke lubang. Sama seperti lab ini tadi. Nah, ini ya lab di Pascasarjana, lab multimedianya ini sama kayak di FE tadi. Nah, ini kabelnya itu masuk semua ke bawah ini.
ke bawah ya, bawah ini. Kemudian di mejanya itu kalau kita lihat di sini ada bolongan-bolongan ini. Jadi masuk semua ke sini. Jadi kabelnya itu enggak bertebaran kemana-mana. Nah gitu Bapak Ibu. Nah ini lab bahasa tadi juga seperti itu. Jadi sengaja kita buat, kita minta mejanya itu yang ada lubang. Tapi memang rata-rata meja-meja komputer saat ini tuh pasti ada lubang-lubangnya, Bapak Ibu. Jadi tinggal merapikan kabelnya, tinggal masukkan saja ke lubang-lubang yang disediakan di dalam meja tersebut. Nah, kalau antar meja itu Bapak Ibu bisa menggunakan ducting atau lakban walaupun nggak standar. Kok saran kami sih pakai ducting ini. Nah, cuman kalau menggunakan pipa gini, alat ducting gini, yang model yang seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini pengalaman saja. Kalau dia antar ini ya, antar meja gini, ini kan nempel di lantainya, itu kan pakai double tip dia, pakai double tip kita tempel gini. Jadi kadang-kadang ya copot juga dia. Setelah 2 3 tahun itu copot juga. Apalagi yang masuk itu mahasiswa kan atau siswa. Ya jadinya ya pasti copot. Makanya harus rajin-rajin, perawatan rutin dia. Nah, tapi kalau memang beberapa lab itu ya, itu kita akhirnya paku nih ke bawah. Kita paku ke bawah keramiknya. Cuman rusak kan keramiknya. Tapi bukan di keramiknya, tapi di antara itu di antara keramik itu kan ada yang putih itu apa nama itu? Saya kurang tahu. Jadi kita buat, nah kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan itu di antara ini kan kita buat ductingnya itu pas di antara lantai keramiknya gitu. Ini kita paku, pakai paku kecil gitu, supaya nggak copot-copot lagi. Dan karena seperti itu jadinya ya awet gitu, tahan lama. Meskipun tiap semester kita bakal perawatan rutin gitu. Cuman ductingnya itu nggak tercabut-cabut lagi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini bisa Bapak Ibu lakukan juga. Kemudian yang pernah kita coba juga itu menggunakan manajemen tray. Nah ini ya macam seperti ini Bapak Ibu ya. Nah kalau yang seperti ini Bapak Ibu juga bisa beli ya di, ada banyak ya penyedianya di toko-toko online itu. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan juga. Jadi berapa total komputer nanti tinggal dipaku aja di sini. Ada yang model paku, ada yang model tempel, ada juga yang ya tempel ya, tempel. Tahu pakai yang seperti ini juga bisa. Nih kita pakai juga untuk kabel untuk access point-nya. Jadi di lab itu kan bisa kita ada yang wireless, ada yang wire. Jadi untuk yang wireless itu kabel-kabelnya kita pakai yang seperti ini, Bapak Ibu. Yang switch-nya juga. Nih. Jadi dulu itu ya Bapak Ibu ya, anak-anak PKL, SMK itu yang ke kita itu kita berdayakan untuk merombak lab. Jadi lab itu setiap tahun itu pasti ada perawatan. Jadi kalau udah perawatan itu kita bakal rombak itu. Kita akan menata ulang, kita akan perbaiki kabel-kabelnya dan kita berdayakan ini anak-anak magang nih, anak-anak PKL, PKL dari SMK. Nah kita ajari dia. Nanti kabel-kabel itu masuk semua ke sini. Nah intinya kabel-kabel itu nggak berselewaran lah. Tapi model seperti ini ya, model pipa seperti ini, itu nggak cocok kalau untuk di lantai, kalau antar meja maksudnya. Kalau di sudut oke. Karena nanti orang bakal kesandung gitu. Orang bakal kesandung. Kayak kita tempelnya di dinding atau di sudut-sudut lah. Di sudut-sudut. Oke, kemudian kalau nggak mau seperti itu, nah dan yang selanjutnya ini adalah yang belum pernah saya coba. Jadi Bapak Ibu, selama saya menata lab itu ya, yang bagian ini belum pernah saya coba. Yang kabel manajemen box. Nah ini saya nggak pernah nyoba, cuman jadi opsi kalau Bapak Ibu mau merapikan kabel. Jadi saya dapat gambarnya nih dari Google. Ini semua itu dimasukkan ke dalam box gitu. Nanti kabel-kabel pentingnya baru keluar lewat satu lubang ini aja gitu. Ini juga bisa digunakan di lab Bapak Ibu. Tapi kalau secara standar saya kurang tahu Bapak Ibu ya, apakah memang ini lebih safety atau tidak itu nanti mungkin pemateri lain bisa lebih menjelaskan. Karena untuk yang box seperti ini saya sudah cari juga itu ternyata banyak yang jual juga.
Cuma waktu saya di lapangan itu nggak pernah saya gunakan kabel manajemen box seperti ini. Tapi ini menjadi opsi ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya menggunakan kabel T. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sering juga saya gunakan. Jadi untuk merapikan kabelnya, lebih enaknya pakai selang pembungkus kabel seperti ini Bapak Ibu. Tapi pilih yang warna hitam. Soalnya kalau warna putih agak gimana gitu nengoknya. Saya pernah buat yang ini, tapi warna putih Bapak Ibu ya. Cuman agak ya nggak estetik aja gitu dipandang labnya. Nah, cuman yang warna hitam ini agak sulit dicari dulu. Teman kalau sekarang mungkin lebih enak gitu mencarinya. Cuman kekurangannya Bapak Ibu ya, kalau kita rapi-rapi seperti ini, kekurangannya itu memang sulit untuk trouble-nya. Misalnya, misalnya ini ada kerusakan mouse atau kerusakan keyboard, maka kan kabel keyboardnya ini harus kita buka nih, harus kita keluarkan dia dari selang ini. Atau kalau pakai kabel tis, itu tisnya ini harus kita potong nih satu-satu. Nah itu kekurangannya. Makanya lebih enak itu kalau kita dari awal nata lab, itu pilih aja yang ada lubangnya mejanya, seperti yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kabelnya itu mau ganti keyboard ataupun komputernya mau ganti mouse, itu tinggal keluarkan aja dari lubang ini. Kalau model seperti ini itu memang agak ribet, agak ribet. Saya kewalahannya kalau udah ganti-ganti perangkat nih, kalau udah pakai yang ini. Oke, jadi itu pemilihan opsi-opsi ya, pemilihan dalam menata kabel, Bapak Ibu. Nah, kemudian biasanya sebelum kita nata itu saya buat layout dulu Bapak Ibu. Saya buat layout baru kita rapatkan. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu lihat nih lab matematika ya di Unimed, ini ada yang wireless, ada yang wire. Ini gambarnya saya buat dari aplikasi namanya Edromax Bapak Ibu. Jadi di sini ada WiFi-nya menggunakan Cisco Linksys, kemudian ada switch-nya. Nah, kalau yang PC all-in-one seperti ini ya Bapak Ibu ya, ini kan mendukung wireless. Jadi kita nggak perlu mikirkan kabel-kabel jaringan, tapi kita perlu mikirkan kabel listriknya aja yang nyampe ke sini. Nah, itu enaknya all-in-one. Nah, kemudian kita layout, berarti dua meja rapat di sini, tiga meja rapat di sini, ini ada celah jalan. Jadi pengawas atau gurunya atau dosennya bisa lewat di sini. Dan sini ada celah juga, ada celah. Ini juga ada. Nah, kalau untuk ujian kita biasa menggunakan ini. Nah, ini yang model menata labnya lewat klasikal juga ya Bapak Ibu ya. Klasikal. Ini total PC-nya 38 unit. Tapi kalau untuk pembelajaran itu nggak sampai 38. Jadi yang lainnya itu cadangan, cadangan. Nah, ini sama ya tampilannya sama seperti ini. Ini juga lab Puskom tadi. Nah, ini menggunakan Edromax. Cuman aplikasi ini berbayar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau buat layout seperti ini tuh aplikasi yang saya gunakan waktu itu adalah Edromax di laptop lama. Jadi kita dikasih lisensinya untuk membuat seperti ini. Nah, kalau ini lebih sulit lagi Bapak Ibu. Lab ini memang luar biasa sulitnya. Ruangan kecil tapi dipaksa untuk supaya banyak gitu. Sebetulnya nggak ideal. Karena kenapa? Kalau dilihat dari sudut ini ya, di samping ini, itu nggak ada space lagi, nggak ada space lagi. Sehingga kalau siswa ataupun siapapun yang ikut menggunakan lab ini ya, yang di sudut ini, itu kalau ada trouble, ada problem, itu susah menjangkaunya. Berarti dia di sini nih, komputernya di sini misalnya. Dia duduk di sini. Ini udah mentok nih ke ruangan itu. Maka kita sebagai instruktur, dosen atau guru, kita harus jalan nih ke sini. Harus jalan nih lewat belakang nih. Kayak agak agak sulit jadinya. Agak sulit. Nah, ini PC-nya 25 unit. Nah, kenapa nggak dirapatkan ke sini? Kalaupun dirapatkan ke sini, itu ada pintu sebetulnya di sini. Cuman di sini nggak saya buat. Sebetulnya di belakangnya ada pintu lagi, makanya nggak bisa dirapatkan di sini. Kalau dirapatkan ke sini, akses ke pintu ini akan sulit.
Jadi kita perlu pertimbangan itu, jumlah komputer, kemudian ukuran ruangan. Kita memikirkan gimana fleksibelnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu pengalaman saja Bapak Ibu. Jadi agak sulit. Sementara kita diharuskan untuk memuat beberapa komputer di dalam ruangan yang kecil gitu. Mungkin sekarang udah ganti ya, tapi ini dulu ya. Nah, ini juga nih use shape-nya ada dua ya. Jadi menata labnya itu dengan tapal kuda. Ini ada dua, ada yang satu, ada tiga ya. Dua, kemudian tiga. Ada bentuk tapal kuda, kaki kuda itu tadi, use shape. Yang tengahnya itu wireless, yang pinggir-pinggirnya itu wire. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau bangun, mau buat layout nih, saya mau buat layout Pak Uris, tapi yang gratis ada nggak? Kalau yang berbayar kan ada kayak Microsoft Visio, ada Hydromax, ada macam-macam lainnya. Kalau yang gratis saya biasa pakai ini, Bapak Ibu. Saya pakai app diagram sini. Jadi dia, saya contohkan ya, dia cuman seperti ini, Bapak Ibu. Tinggal akses saja nanti app.diagrams.net, kita create new diagram. Sebetulnya kalau mau Bapak Ibu pakai aplikasi lain pun ya ada banyak sebetulnya. Bahkan pakai Figma pun juga bisa. Cuman yang gratisan saya sering menggunakan yang ini, Draw.io ini. Kalau yang berbayar bisa pakai yang Edromax. Jadi ya caranya juga seperti sama seperti yang berbayar. Jadi tinggal drag and drop saja. Tinggal drag and drop seperti ini, misalnya ruangannya. Nah, kemudian kita mau ada pintunya misalnya, tinggal kita cari door gitu. Pintunya yang ini misalkan. Masuknya ke sini. Oke, anggap labnya gini. Pintu masuknya di sini. Kemudian kita tinggal pilih saja komputernya gitu. Jadi cukup simple ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita drag and drop saja. Misalnya ada komputer, kita mau komputernya itu sebanyak apa gitu. Nah, ini yang cara buat layoutnya Bapak Ibu. Yang untuk yang gratisan. Salah satunya bisa menggunakan draw.io yang websitenya sekarang diagrams.net. Tapi kalau misalnya ada rezeki itu saya lebih enak tuh pakai Edromax itu, cuman berbayar. Nah, nah setelah layoutnya jadi, ini yang bakal kita diskusikan gitu. Nah, kita diskusikan, kita mau buat lab nih, lab komputer seperti ini. Layoutnya rencana kita pakai yang klasikal atau yang model per baris atau model U-shape gitu. Nah, itu yang bakal kita diskusikan. Kalau di ACC baru kita menata seperti itu. Nah, jadi alurnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi eh, saya buat seperti ini itu memudahkan saya juga Bapak Ibu. Jadi kalau anggota saya nanti ngecek-ngecek kabelnya, dia udah tahu gitu. Internet dari untuk ini lab chat CAD CAE ya di Fakultas Teknik. Untuk lab CAD CAE itu sumber internetnya dari mana? Kalau misalnya ada yang nanya seperti itu, tinggal dilihat seperti ini. Oh, sumbernya itu dari gedung TU misalnya. Jadi kalau internetnya putus nih satu lab CAD CAE, maka kita tinggal cek aja gedung TU connect atau enggak. Nah, seperti itu. Kalau gedung TU-nya nggak connect internet, lab ini nggak perlu kita cek lagi, karena labnya bakal nggak connect internet gitu. Itu yang kita cek cuman gedung TU-nya. Gitu. Kemudian nih jalur-jalur kabelnya juga kita buat seperti ini, jalur-jalur kabelnya. Cuman jalur listrik itu nggak saya buat, nggak saya buat. Nah, karena memang untuk pelaporan jaringan komputer saja waktu itu dibuat ini. Nah, karena listrik itu ada yang melewati ini, ada yang melewati ini, ada yang melewati di tengah ini dia. Kini total 38 unit. Itu Bapak Ibu. Ini yang pernah kita buat. Nah, kemudian ini tambahan ya Bapak Ibu ya, terakhir tambahan. Sebetulnya ya, berapa sih rasio ideal guru dan siswa dalam satu ruang kelas atau ruang lab itu? Berapa sih? Saya sebetulnya nggak menemukan aturan yang baku ya di Indonesia tentang rasio ideal guru dan siswa. Tapi saya membaca beberapa artikel ilmiah eh, yang pada akhirnya saya simpulkan bahwasannya sebaiknya itu antara 25 sampai 30.
dari 5 artikel ini. Karena semakin banyak, ternyata performa dari siswa itu makin menurun. Jadi yang tadinya cepat nangkap jadinya enggak gitu. Bahkan gurunya nggak bisa menengok keseluruhan gitu. Nah, itu dari penelitian ini. Meskipun ya dari beberapa artikel ini juga mereka menyatakan itu bukan hanya jadi acuan gitu. Banyak acuan lainnya. Misalnya apakah komputernya memadai, apakah materi yang diajarkan sudah sesuai, apakah pengajarnya itu sudah menyampaikan materi yang relevan dengan industri, itu juga jadi pertimbangan. Tapi dari keseluruhan ini itu dapat disimpulkan eh, semakin banyak siswa yang berada di dalam kelas itu, semakin kecil dia dalam menyerap ilmu pengetahuan itu. Seperti itu. Ini dari beberapa riset paper ya, paper-paper penelitian yang terbaru juga ada nih di 2025. Nah, artikelnya itu bisa Bapak download itu di link yang sudah saya siapkan waktu download bahan bahan ajar ini. Ini ada meta analisis juga. Seperti itu. Kemudian kalau dari Indonesia saya dapat menemukannya Permendikbud itu tahun 2013 yang sekarang sudah berganti gitu. Yang sekarang sudah berganti dan waktu peraturannya diganti itu nggak spesifik menyatakan seperti ini. Misalnya yang SD itu tidak melebihi 32 orang, yang SMP tidak melebihi 36 orang. Nah, ini Permendikbud nomor 23 tahun 2013. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu nanti bisa sharing ke saya aturan di Indonesia itu berapa gitu. Secara aturan seperti ini ya, permennya. Nah, intinya kelas yang lebih kecil cenderung memiliki hasil belajar yang lebih baik. Tapi itu hanya satu satu poin saja, karena banyak poin yang mempengaruhi eh, anak siswa kita itu apakah dia itu bisa bisa mengimplementasikan apa yang kita ajarkan atau enggak. Itu banyak banyak sekali variabelnya. Tapi di artikel ini saya hanya mencari korelasi antara banyaknya siswa dengan guru, rasionya gitu. Nah, bukan berarti nanti ada 10 siswa itu udah bisa jadi 10-10-nya jadi pandai semua. Belum tentu. Memang rasionya kecil, tapi tergantung yang ngajar. Kalau yang ngajar juga materinya hanya sebatas dasar-dasar juga mereka nggak jadi ini kan nggak jadi bisa ke industri juga gitu seperti itu. Jadi di artikel ini juga mereka bilang ini hanya satu acuan saja gitu. Ada banyak faktor lain yang menentukan juga. Tapi intinya kalau Bapak Ibu mau membangun lab itu kalau bisa jangan lebih dari 30 30 siswa maksudnya. Jadi labnya itu nanti misalnya ya udah satu kelas 30 siswa, tapi labnya itu ada 40 komputer di situ. 41 komputer lah sama guru atau 45 lah. Nah, yang lainnya itu dijadikan cadangan. Pokoknya selalu memikirkan jangan pas-pasan gitu. Kalau siswanya 30 berarti harus lebih tuh komputer yang ada di lab itu. Belum lagi nanti entah yang satu kena virus, yang satunya lagi eh, monitornya rusak gitu. Maka harus selalu disiapkan cadangan. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lab yang rapi mencerminkan pola pikir yang rapi. Ini waktu masa-masa zaman muda dulu Bapak Ibu ya. Ini di Digital Library. Oke. Oke, Bapak Ibu, itu saja dari saya ya tentang penataan lab. Lebih kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu, masih saya lagi ya. Nah, karena sudah sesi penataan lab, yang sesi ketiga, jadi kita buka sesi tanya jawab dulu nih. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan di raise hand saja atau ketik di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanya.
Oke, atau nanti mungkin Bapak Ibu, ya Bu Yusrina ini. Oke, mungkin Pak Aulia mungkin bisa di unmute dulu untuk Bu Yusrinanya yang ingin bertanya. Ya, silakan Bu. Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Eh, wabarakatuh. jadi ya, saya ada beberapa pertanyaan. Berarti dari paparan Bapak tadi, kalau misalnya posisi kita sebagai kepala lab, berarti kita merencanakan dulu penataannya gitu ya. Betul, Bu. Mena- ya, lalu kemudian baru mengkomunikasikannya dengan kepala madrasah, Ya, gitu Pak bisa ya. seperti itu. Kalau madrasah ya seperti itu. Berarti tujuan kita mengkomunikasikannya itu apa mengarah ke pendanaannya nanti bagaimana, Pak ya? Iya, benar, Gitu Bu. ya. Ya, alokasi Oke. ujung-ujungnya ke situ sih, Bu. Ke Karena situ kita itulah. kita kita Cuman buat sekeren apapun ya kan. Kalau pendanaannya seadanya juga ada ya, akhirnya ya ya pandai-pandai kita eh, akhirnya, Bu. ya itunya yang sulit, Pak. Sulit, Bu, sulit tuh. Itunya yang sulit. Makanya Oke. nomor satu Kemudian, finansial itu, Bu. ya. Kemudian lagi saya mau tanyakan ini, Pak. Seberapa pentingnya laboran? Apakah setiap lab komputer di sekolah harus ada laboran atau bagaimana? Apakah sifatnya wajib atau bagaimana? Kemudian coba paparkan bagaimana pembagian tugas antara kepala labnya dengan laborannya. Tuh. Kemudian tambahan lagi Pak, bagaimana memaksimalkan penggunaan lab komputer untuk pembelajaran tambahan bagi siswa. Jadi ceritanya di sekolah mata pelajaran informatika tidak ada. Jadi masalahnya siswa itu tidak memahami Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, padahal itu kan Dasarnya harus kemampuan ada. dasar yang harus mereka miliki. Ya, apalagi setingkat MA, saya di tingkat MA yang harusnya mereka udah profesional di situ kan ya Pak ya. Nah, karena Iya, mapel betul. informatika tidak ada di kelas, jadi mereka memang tidak tidak bisa bagian itu. Jadi akhirnya lulusan-lulusan sekolah nanti memang siswa-siswa yang tidak bisa komputer gitu. Bahkan untuk menghidupkan mematikan komputer tidak bisa. Nah, jadi bagaimana memaksimalkan lab komputer? Apakah memberikan pembelajaran tambahan atau bagaimana? Tapi kalau misalnya untuk memberikan pembelajaran tambahan, waktu waktunya itu yang Nggak kurang ada. bisa kita tentukan karena sekolah dari pagi sampai sore gitu. Nah, kemudian lagi saya minta Bapak tolong paparkan bagaimana menyusun pemeliharaan rutin lab komputer di sekolah. Itu Pak beberapa pertanyaan mungkin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu narasumber di sini ada yang mau menjawab pertanyaan pertama dari Bu Yusrina tadi. Tadi apa pertanyaan pertama, Bu? Saya lupa catat, Bu. Mohon maaf, Bu. Tentang apa tadi ya? Terus ada lalin, laboran, teknisi. Oh ya, laboran ya. Laboran sama kepala lab ya. Oke, baik. Mungkin dari Pak Aulia atau Bu Raihan ada yang mau menanggapi? Oke, Di baik. sekolahnya sih saya kurang tahu Pak, tapi ada ininya Mm-mm. tadi kan, ada acuannya di apa tadi di slide saya tadi ada di bentar saya lihat dulu di Permendiknas nomor 26 tahun 2008. Nah, di situ yang diatur apa standar kepala lab ya, fungsi dan laboran. Cuma saya untuk isinya itu saya belum belum terlalu mendalami juga. Jadi apakah wajib ada atau tidaknya itu saya masih kurang tahu, Pak. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih, Pak. Nah, kalau di ini, kalau di Unimed sendiri, Bu ya, itu memang laboran dan kepala lab itu dipisah. Nah, laboran itu nanti dia mencatat kelengkapan dari lab. Kelengkapan dari lab.
Dia harus menyediakan kelengkapan pembelajaran di lab dan dia stay-nya duduknya itu di lab. Jadi masing-masing lab itu ada satu orang yang memang stay di lab itu. Dan satu meja lagi itu untuk kepala lab. Kepala lab nanti yang buat jadwal-jadwal praktikumnya. Nah, kepala lab dengan laboran itu berkoordinasi memastikan apakah perlengkapan itu perlengkapan alat-alat yang ada di lab itu eh, sudah mencukupi nggak untuk pembelajaran. Nah, termasuk juga kalau misalnya ada komputer yang rusak, ada komputer yang lemot misalnya yang lelet. Nah, itu nanti laboran yang akan melapor kalau di Unimed itu ke Puskom namanya, Bu. Nanti ada dari kalau sekarang tuh UPTTIK, nanti mereka yang akan turun akan melakukan perawatan itu. Biasanya diinstal ulang aplikasi komputernya. Nah, seperti Ibu. Jadi kepala lab itu dia berkoordinasi dengan bahwasannya pokoknya menyiapkan lab itu untuk pembelajaran, termasuk jadwal-jadwal. Nah, perlengkapan itu dari laborannya. Jangan nanti ada komputernya bisa nyala, tapi lemot gitu, lele, nggak bisa dipakai, ya sama aja. Itu laporan akan mencek tuh, dia akan mencatat dan dia akan melaporkan itu ke UPTTIK kalau di ini, kalau di Unimed ya Bu ya. Kalau di tempat kami seperti itu, di tempat saya dulu maksudnya. Dan seperti itu. Jadi pihak UPTTIK nanti ada timnya, mereka 6 orang, nanti akan diutus tuh turun ke situ. Nah, tapi kalau di Unimed sendiri, setiap libur semester itu lab-labnya akan dimutakhirkan, akan dicek tuh keseluruhannya. Nah, setiap libur semester seperti itu, Bu. Jadi dicek setiap komputer itu akan diinstal ulang lagi, akan di-cloning lagi, apa nanti dicek lagi RAM-nya apakah berfungsi atau tidak dan lain sebagainya. Itu setiap libur semester pasti dilakukan seperti itu. Nah, oleh tim maintenance namanya. Nah, begitu, Bu. Nah, termasuk juga itu termasuk bagian dari pemeliharaan rutin. Tapi kalau terkait pemeliharaan rutin itu, Bu, kadang-kadang kan tiba-tiba ada yang rusak nih. Jadi kadang-kadang laboran itu juga nggak bisa dia menangani kerusakan itu. Misalnya ada komputer yang kena malware misalnya, ada yang kena atau monitornya rusak. Nah, dia akan mencatat itu dan harus melaporkan ke UPTTIK tadi. Jadi pihak UPTTIK yang akan memperbaiki itu atau menganggarkan pergantian monitornya untuk semester depan. Tapi kalau nggak punya seperti itu, berarti laboran nanti mencatat dan melaporkan ke kepala labnya. Nanti dari kepala labnya yang akan melaporkan ke kepala madrasah tentang misalnya kita lab ini ada rusak nih 3 monitornya gitu. Karena bisa jadi tiba-tiba itu Bu nanti. Bisa jadi tiba-tiba. Karena sepengalaman saya seperti itu. Ketika setiap libur semester itu udah oke, labnya udah oke. Tapi ketika proses belajar mengajar, entah nanti di pertemuan setelah UTS gitu ya kan, ada aja yang rusak. Apalagi yang pakai mahasiswa kan. Itu kalau udah ada aja yang rusak, itu mesti itu tadi karena kita punya cadangan entah 5, jadi monitor dari 5 komputer cadangan kita masukkan ke situ. Nah, monitor yang rusak itu kita perbaiki. Nah, kalau pihak kampus nggak bisa perbaiki, nanti ada vendor yang memperbaiki, Bu. Nah, kalau nggak memungkinkan untuk diperbaiki, maka kita ganti baru. Kita ganti baru. Gitu. Gitu sih, Bu. Kalau alurnya yang pernah saya lakukan dulu seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain mungkin. Ada pertanyaan di kolom chat, Pak Oris. Oke, yang untuk Bu Yusrina udah oke tadi, Bu ya. Insya Allah ya. Oh, memaksimalkan lab komputer untuk penilaian siswa ya. Oh, itu ya yang office tadi ya. Mungkin ada yang mau menjawab, mungkin Pak Firman, Pak Aulia, Bu Raihan, atau Bu Vita. Izin jawab Pak Oris.
Boleh Bu Vita, silakan Bu Vita. Tapi ini bukan pertanyaan yang sekarang, pertanyaan yang tadi, Oh, yang oh terkait boleh boleh. inventaris. Oh boleh Apa boleh. namanya penyediaan. Itu nanti akan saya bantu jawab juga di materi selanjutnya, Bu. Jadi materi selanjutnya kita Oh iya tentang iya. standar operasional prosedur. Nanti ada prosedur-prosedur, tahapan-tahapan yang dilakukan terhadap inventaris, terhadap peminjaan, penggunaan lab dan sebagainya. Nanti akan saya bantu jawab lagi. Oke, itu aja, Pak. Baik, terima kasih Bu Vita. Nah, insya Allah nanti akan lebih disempurnakan lagi di Bu Vitanya Bu ya. Cuman yang untuk memaksimalkan lab komputer ini ada ini mungkin teman-teman. Oke, ya Pak Aulia mungkin. Sa- Pak, di sarana prasarananya tadi ya harus lengkap sesuai, dan ada juga tadi di apa di kelengkapannya itu juga ada modul, modul ajar, dan semuanya itu ya harusnya berfungsi normal, jangan seperti Pak Oris bilang tadi ya, ketika mau dipakai rusak ya. Berusaha. Sebelumnya Ah, normal ya kan waktu mau dipakai ya rusak. karena sering Ini sering ya Pak sering, kejadian seperti itu ya. sering, sangat sering. Hmm. Itu aja sih, mungkin fasilitasnya harus ya harus lengkap dan normal semua saya rasa. Oke, oke Pak. Terima kasih Pak Aulia Syarif Aziz. Mungkin gini juga Bu ya Bu Yusrina, ini terkait memang jadwal yang susah menentukan jadwalnya. Kita kelasnya sudah ada, kemudian mereka juga pembelajarannya sudah sangat padat. Tiba-tiba kita mau masukkan nih, padahal yang kita masukkan itu sangat penting, yang office tadi ya kan. Nah, kalau saya pernah buat seperti ini Bu dulu kita jadikan saat ada kita bentuk komunitas kan. Kemudian kita kasih modul ke mereka, kita buatkan modul, misalnya Office, kita buatkan modul. Nah, kalau ada sela-sela waktu, silakan kalian selesaikan modul ini. Misalnya modulnya pertemuan satu, nah itu yang komunitas tuh selesaikan tuh mereka tuh grup-grupnya. Soalnya kalau kita buat jadwal itu udah nggak bisa kan Bu kan? Ada memungkinkan nggak Bu? Kalau membuat jadwal lagi tambahan kan nggak memungkinkan tadi Ibu bilang kan. Jadi ya harus seperti itu. Jadi kita bisa belikan buku Office misalnya. Ya udah kalian belajarkan ini. Nanti kita kita evaluasi setiap berapa kali gitu. Udah mampu nggak kalian untuk bab satu ini udah mampu nggak? Yang mana yang belum mampu gitu. Tapi tetap kita evaluasi tuh Bu. Jangan soalnya kalau udah kita kasih modul atau buku bacaan nggak dipraktekkan ya sama aja. Makanya kita evaluasi bab satu siapa yang udah selesai, mana hasilnya gitu. Coba gitu. Nah mungkin bisa seperti itu Bu. Oke Bu Yusrina ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Bu. Terima kasih kembali Bu Yusnina. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya untuk sesi ini dulu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya Muhammad Ilham Rizki, izin bertanya bagaimana cara mengatur agar setiap komputer klien yang ingin menginstal aplikasi baru harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari admin. Oke, gimana Bapak Ibu narasumber? Ada yang mungkin bantu jawab? Langsung Auris saja, udah pengalaman kan. Oke. Eh, saya lupa aplikasinya, cuman ada aplikasinya, tapi berbayar waktu itu kita beli. Nah, atau kita bisa buat user dia itu cuman pengguna saja. Itu bisa disetting sih, bisa disetting Pak Ilham ya, Jangan bisa jangan dikasih disetting. akun admin gitu Pak ya. Jangan dikasih akun admin, jadi dibuat user guys saja gitu tamu. Kan kita bisa buat user tuh, user tambahan di Windows-nya. Nah, atau kalau misalnya, tapi ini yang susahnya kan, kalau kita pernah membuat seperti ini ya Pak Ilham ya. Cuman yang susahnya nanti ada dosen dia suruh nginstal aplikasi yang lain gitu. Misal dia belajar A gitu, aplikasi A ini udah kita install awalnya. Cuman di pertengahan dia pertengahan materi dia coba coba kalian install yang ini ya bilangnya. Nah itu kan harus buka-buka lagi gitu. Akhirnya kita pakai waktu itu deep freeze. Jadi biar restart dia kembali lagi gitu. Karena beberapa dosen itu ya, beberapa dosen dia mempunyai aplikasi tambahan.
walaupun defaultnya itu kita sudah punya. Jadi defaultnya kita misalnya kalau Caca itu AutoCAD, kita udah install AutoCAD-nya, kita udah install misalnya CorelDRAW, tapi nanti ada aplikasi yang kita tidak ketahui nih. Ada dosen, dia coba, dia suruh tuh install aplikasi tambahan dari dia gitu untuk komputer itu. Nah, maka agak sulit menentukan seperti ini. Nah, jadi ya kita waktu itu pakainya deep freeze tuh. Jadi semuanya ada deep freeze-nya. Intinya waktu restart dia balik lagi. Oke. Oke, mungkin itu Pak Ilham ya. Semoga terjawab. Dan untuk sisi tanya jawab, untuk sementara kita tutup dulu. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya dengan materi SOP ya, SOP Lab dari Ibu Sarini Vita Dewi. Untuk mempersingkat waktu dan Zoom kami persilakan. Bu Vita, Bu Ya, Vita ada. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, saya nggak tahu ini kendalanya di mana. Minta tolong Pak Oris sharekan materi yang saya kirimkan. Saya Oh, share screen di laptop nggak tampil, dia malah apa tuh warning. oh, warning bahaya itu Ah, berarti, Bu. iya itulah makanya. Nanti saya Oke, sebentar. otak-atik lagi. Oke, sebentar. Oke, saya share screen dulu. Terlihat nggak, Bu? Belum terlihat. Oke, udah. Oke, Bu. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam. atas kesalahan teknis. Nah, jadi untuk sekarang materi atau bab yang mau saya paparkan tentang SOP atau standar yang digunakan dalam menjalankan lab. Nah, jadi dalam proses apapun itu perlu standar, apalagi sesuatu yang dilakukan yang digunakan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Dan standar itu tentunya dibuat berdasarkan kebutuhan bersama, bukan kebutuhan individu. Nah, begitu juga dengan standar operasional untuk lab. Nah, untuk lab sendiri itu untuk lab komputer yang paling umum digunakan ada beberapa standarnya, yaitu tata tertib penggunaan, prosedur peminjaman, prosedur pemeliharaan, dan prosedur peralatan. Nah, jadi nanti itu akan ada tahapan-tahapan yang akan kita sediakan ataupun
Jadi penggunaan lab itu nggak serta-merta labnya ada langsung dipakai, enggak gitu. Jadi untuk dapat menggunakan lab itu sendiri juga kita ada prosedurnya, ada standarnya. Dan tadi juga sempat dibahas tentang siapa aja yang menggunakan lab selain siswa atau mahasiswa itu ada koordinator lab, ada juga laboran. Kalau di kampus itu ada juga asisten lab. Nah, jadi baru yang di atasnya lagi baru ada KALEB atau kepala lab. Nah, jadi ketiga pihak ini mereka saling terkait dalam pembuatan standar operasionalnya. Operasional itu kan nggak cuman tentang alat dan bahan, tetapi juga kelengkapan seluruh stakeholder yang terlibat di dalam penggunaan laboratorium. Nah, lalu hmm, boleh minta tolong Pak Olis di scroll lagi. Nah, tujuannya ini kenapa harus ada SOP itu yang mengoptimalkan pengelolaan lab untuk produktivitas dan kualitas. Nah, jadi apalagi komputer itu adalah alat elektronik yang rawan sekali terjadi error atau terjadi kerusakan gitu. Kayak yang dijelaskan sama Pak Ulia tadi, dijelaskan sama juga sama Bu Raihan dan juga Pak Oris, salah kita matikan aja dia jadi error gitu kan, atau rusak hardware-nya, rusak software-nya, atau mungkin malahan rusak keseluruhan sehingga komputernya itu tidak dapat digunakan sama sekali. Nah, jadi kita perlu menjaga agar peralatan, inventaris, apapun yang ada di dalam lab kita itu tetap dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Makanya dalam pembuatan atau dalam penggunaan lab itu ada tahapan-tahapan, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk apa? Untuk menjaga tata tertib. Nah, jadi yang pertama itu ruang lingkup apa saja yang perlu kita jadikan sebagai SOP, yaitu pelaksanaan partikup dan penelitian oleh mahasiswa, oleh dosen. Nah, ini harusnya oleh guru dan siswa, ya kan? Untuk guru sendiri, kemarin saya sempat bertanya, ada nggak yang dari SMA 2 Biren atau SMA 1 Biren? Ada nggak peserta yang mungkin dari Biren? Nggak ada ya. Nah, jadi kemarin saya itu sempat ngobrol sama guru SMA 2 Biren. Mereka punya lab, tapi nggak ada laborannya. Gitu. Jadi laborannya mereka itu semua lab dipegang oleh satu laboran. Padahal kan satu lab harusnya memiliki satu orang laboran. Kenapa? Karena orang komputer untuk dapat menjaga lab fisikanya itu dapat berjalan, nggak kompeten gitu. Karena orang komputer tuh nggak tahu tuh alat dan bahan orang fisika apa aja, perawatannya bagaimana. Orang komputer itu atau orang lab di komputer itu juga nggak tahu cara menjaga atau merawat lab biologi. Jadi harusnya setiap setiap lab itu memiliki laborannya mereka sendiri. Makanya kita perlu membuat SOP untuk tata tertib penggunaan lab. Nah, jadi pihak yang terkait itu kalau di sekolah berarti laborannya, kepala labnya. Nah, kepala lab baru mengepalai semua lab-lab yang ada. Tapi laborannya atau koordinator lab itu wajib orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi nggak boleh orang biologi itu pegang labnya orang komputer atau sebaliknya orang komputer pegang labnya orang fisika. Nah, itu nggak boleh. Nah, di dalam materi ini itu akan kita temui beberapa istilah yang akan digunakan. Yang pertama, kepala lab. Nah, kepala laborat ini merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas semua kegiatan. Nah, semua kegiatan apa? Semua kegiatan yang ada di lab manapun. Nggak cuma lab komputer, karena dia kepala lab. Nah, di bagian kedua ini ada PLP atau laboran. Nah, dialah atau PLP inilah yang berperan dalam menjaga lab dia. Dia itu lab biologi tadi, lab fisika, atau lab komputer. Nah, kalau dalam PKM kali ini kita fokuskan ke lab komputer. Jadi, laboran itu membantu pelaksanaan dan teknis operasional. Operasional itu masuknya yang mana aja? Dari pertama kunci itu didapat,
atau kunci lab itu dipegang, dibuka pintu lab sampai kita tutup kembali pintu lab itu yang tanggung jawab siapa? Laboran. Jadi untuk menjaga agar lab ini dapat digunakan selanjutnya oleh mahasiswa yang lain atau siswa yang lain, itu laboran itu bertanggung jawab. Makanya laboran itu dia merupakan penanggung jawab untuk membantu pelaksanaan dan teknis operasional. Lalu ada asisten praktikum. Nah, jadi kalau di lab kampus di UIN Araniri itu ada yang namanya asisten praktik, biasanya itu mahasiswa yang telah lulus MK yang dijadikan sebagai asisten praktikum. Tapi bisa juga sebagai pembantu dari laboran. Nah, itu tergantung dari materi atau jenis praktikum apa yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya adalah peserta praktikum. Ini merupakan siswa atau mahasiswa ataupun orang pihak luar yang memakai labnya. Kan ada tuh kayak mau ikut ujian apa, kompetensi, dan lain sebagainya yang meminjam lab kita. Nah, itu juga merupakan peserta praktikum. Karena komputer itu untuk sekarang biasanya digunakan, lab komputer seringnya digunakan untuk ujian, ujian online, ujian apa tuh namanya penerimaan mahasiswa baru dan lain sebagainya. Jadi lab komputer itu dapat digunakan juga sebagai aktivitas yang lain selain dari proses belajar mengajar. Lalu pengguna jasa, nah itulah pengguna jasa. Jadi pengguna jasa ini boleh siapa aja, nggak harus mahasiswa, nggak harus dosen, nggak harus siapapun, tapi siapa aja pihak eksternal yang memanfaatkan laboratorium sebagai apa tempat dia untuk mengerjakan sesuatu. Jadi dia memanfaatkan lab ini untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan kelompok. Oke, nah lalu di peran dan tanggung jawab, nah untuk dosen sendiri atau guru sendiri, kita perlu yang tadi itu kan sempat ditanyakan, ini gimana tentang softwarenya. Nah, jadi sebelum standarnya, siapapun yang menggunakan lab, menginstal apapun di dalam lab itu harus ada izin. Nggak boleh langsung serta-merta dia nginstal aplikasi gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena komputer lab itu digunakan secara bersama, bukan personal. Kalau sesuatu yang digunakan secara bersama, kita juga harus mempertimbangkan kenyamanan dari pengguna lain. Contohnya nih, kalau mungkin multimedia, ada jurusan multimedia di sekolah. Multimedia itu kan nginstal aplikasinya berat gitu. Dia nginstal aplikasi, em, contohnya untuk pembuatan animasi. Jadi atau yang orang teknik sipil menggunakan bangun ruang dan lain sebagainya itu kan berat aplikasinya. Jadi jangan serta-merta kita langsung install apa aja aplikasi yang kita butuhkan tanpa izin, itu nggak boleh. Jadi si dosen ini atau guru perlu menyusun dulu kebutuhan alat dan bahannya. Softwarenya apa yang akan dipakai. Contohnya nih, sekolah TIK ya. Biasanya sekolah itu mata pelajaran yang berhubungan dengan komputer TIK. Nah, TIK itu minimal apa aja, ataupun software yang akan dipakai apa aja. Nah, itu dikasih tahu dulu ke laborannya. Saya mau pakai Microsoft atau Office gitu. Atau saya nggak mau siswa saya itu apa namanya monoton aja pakai Office-nya Word. Saya mau pakai Libre atau saya mau pakai Office yang lainnya. Nah, itu minta izin dulu. Lalu tim laboran setelah mendapatkan apa tuh namanya pengajuan dari dosen, baru kemudian melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan pengecekan, oh komputer ini available atau komputer ini dia dapat digunakan untuk aplikasi apa gitu. Jadi apa namanya spesifikasi komputernya itu speknya itu sanggup nggak menerima software yang diajukan oleh guru atau dosen tadi. Nah, lalu em, dosen ini setelah mendapatkan izin
dia memiliki dua pilihan, mau diinstal secara mandiri atau softwarenya diberikan kepada pihak laboran. Nah, jadi pihak laboran itu dapat mereka yang menginstalasi keseluruhan komputer, atau mungkin laborannya udah lelah gitu ya, terlalu banyak lab yang harus dikoordinasi sehingga oh ibu bapak silahkan menginstal sendiri aplikasinya boleh, nggak ada apa tuh namanya, nggak ada peraturan yang menyatakan oh harus laboran yang menginstal, enggak. Tapi tadi tadi dulu tuh minta izin, harus ada izinnya. Kalau memang tidak ada izin, pihak laboran kan dia melakukan evaluasi atau melakukan pengecekan secara berkala. Nah, kalau ada aplikasi atau software yang telah diinstal tanpa izin, itu boleh dihapus. Kalau aplikasi yang diinstal itu tidak memiliki izin dan oh ini nggak cukup speknya untuk komputer, boleh dihapus. Jadi jangan dosennya atau gurunya jangan marah nih tiba-tiba masuk lab, mana nih yang punya saya? Mana aplikasi saya? Kenapa hapus? Kenapa hilang? Nah, si laboran memiliki hak untuk menghapus aplikasi apapun yang diinstal di luar dari izin yang diberikan. Nah, itu perlu dicatat nih, karena sering terjadi itu. Sering terjadi, tiba-tiba kita buat buka laptop, buka komputer lab nih, kok komputernya udah lemah ya? Kemarin kok komputernya aman-aman aja untuk spek aplikasi yang saya gunakan. Nah, ternyata ada aplikasi lain atau software lain yang digunakan yang telah terinstall yang memakan RAM-nya, yang memakan hard disknya, sehingga performa dari komputer yang ada di lab itu menjadi berkurang. Oke, selanjutnya peranan tanggung jawab yang kedua, laboran tadi. Nah, pihak laboran dia walaupun kerjaannya terlihat cuman ya duduk-duduk aja ataupun terlihat dia nggak ngapa-ngapain, percayalah laboran itu mengerjakan. Kenapa? Kalau laboran itu nggak kerja, komputer yang digunakan di lab itu nggak nyala. Komputer itu dia perlu dijaga atau dilakukan pengecekan secara berkala tadi. Apa-apa aja yang perlu dicek? Ya, gunaan fungsi mouse-nya, monitornya, keyboardnya, internetnya atau kabelnya, dan lain sebagainya itu perlu dicek secara berkala. Kenapa? Karena digunakan secara bersamaan. Karena digunakan secara berkelompok. Apalagi penggunanya itu siswa SMA gitu kan? Atau siswa SMP yang notaben keingintahuan mereka itu tinggi. Mereka pengen tahu nih apa aja yang dalam komputer. Jadi karena keingintahuan mereka yang terlalu tinggi, itu dapat menyebabkan negatifnya ya komputer kita mungkin rusak atau tidak dapat berjalan secara maksimal lagi. Nah, itulah peran dari laboran. Jadi laboran itu perannya tuh banyak sekali sebenarnya ya. Yaitu melakukan pengujian lagi terhadap komputer yang ada. Kalau komputer yang belum ada itu biasanya ya kita minta apa tuh penyediaan inventaris berdasarkan kebutuhan. Nah, yang ada sekarang kan komputernya udah ada nih. Gimana caranya komputer yang udah ada ini dia performanya tetap tinggi. Nggak cuma tinggi di bulan awal penggunaan, tapi bulan-bulan selanjutnya. Jadi perlu yang namanya pemeliharaan atau maintenance. Caranya melakukan maintenance, melakukan pengujian, kalibrasi, dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung dari jenis labnya lagi. Nah, lab komputer itu kan ada lab jaringan, ya kan? Kalau di lab jaringan tuh seperti yang tadi diperlihatkan sama Pak Oris, ada Cisco-nya, ada kabel-kabelannya, banyak sekali kabel-kabelnya, ada kebanyakan apa hardware-nya juga, ya kan? Tapi kalau lab yang software aja, anak RTL, ya tentunya pemeliharaannya tuh berbeda. Yuk kita cek dulu virusnya ada nggak ini, atau RAM-nya ini kemakan, tapi aplikasinya kok nggak ada. Nah, apa yang terjadi? Nah, itu dan dilakukan pengujian atau pengecekan oleh laboran. Lalu menyediakan jadwal dan alat. Jadwal itu perlu. Jadi SOP ya kan, standar operasional itu dalam pembuatan jadwal kita perlu tahu. Oh, hari Senin itu Ibu A yang pakai, jangan sampai Ibu B juga pakai. Nah, itu terjadi perselisihan, nggak boleh. Jadi harus ada jadwal. Alat juga. Nah, lalu selanjutnya mengevaluasi kegiatan praktikum. Gunanya untuk apa? Jadi biar tahu tadi, oh ada software yang digunakan nggak sesuai dengan izin. Atau ada komputer yang
udah nggak layak digunakan, atau ada komputer yang semuanya oke-oke aja ternyata kabelannya terputus gitu kan, atau ada listrik yang nggak jalan dan lain sebagainya. Jadi perlu dilakukan pengecekan secara berkala. Maintenance itu nggak cuman hardware-nya aja, tetapi juga area ruang lingkup lab, mulai dari pintu sampai atap-atapnya itu perlu diperhatikan. Kenapa? Untuk kenyamanan tadi. Lalu selanjutnya asisten praktikum. Nah, asisten praktikum ini boleh siapa aja, mahasiswa tentunya, tetapi orang yang udah pernah, setidaknya mereka tuh udah pernah pakai gitu, atau udah pernah menjalankan praktik tersebut. Nah, kalau yang di mahasiswa itu seringnya seperti praktik basis data. Mereka mendaftar menjadi asisten lab, tapi mereka belum pernah ambil basis data. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi asisten praktikum ini itu membantu dosen dalam praktikum membersihkan ruang lab serta membantu koreksi dan pengolahan nilai. Jadi itu lebih ke apa tuh namanya proses belajar mengajarnya, kaitannya dengan pengajar atau terhadap guru. Tuh. Oke, nah selanjutnya untuk yang standar, yang SOP, yang seperti yang saya ulang lagi nih, SOP apa aja? Yang saya paparkan di sini tuh SOP standar minimum setidaknya dalam setiap lab itu harus ada SOP ini. Sedangkan SOP itu banyak sekali, gitu kan? Tapi ini nggak saya kupas semua, cuma sebagian aja. Yang pertama itu tata tertib penggunaan lab. Dan yang ini adalah SOP kesehatan dan keselamatan kerja dan K3. Memang ini materi K3 ini nanti akan dijelaskan secara rinci lagi, secara apa itu namanya menyeluruh lagi oleh Pak Firman, oleh pemateri selanjutnya. Jadi keselamatan kerja ini dia itu hal yang kadang dianggap remeh, padahal sangat penting, tuh kan? Apalagi kita berada di lab, lab itu ini langsung merah, nih ada warna di bawah bahaya listrik ya kan? Listrik itu tegangan tinggi. Tegangan tinggi itu dapat menyelesaikan nyawa kita begitu saja. Jadi benar-benar harus hati-hati. Jadi SOP untuk prakerja ini berpakaian rapi, dilarang merokok, makan dan minum di lab. Kenapa? Kenapa merokok? Merokok kita semua tahu itu bahaya karena api dapat menyebabkan kebakaran. Tapi makan, kenapa makan nggak boleh di lab? Bukannya di perpustakaan aja udah diperbolehkan makan. Nah, nggak boleh karena makanan itu kita makan kan akan ada remah-remahnya gitu kan. Ada yang jatuh, remah-remah roti ataupun minuman yang manis itu mengundang tamu baru, mengundang semut. Nah, semut itu mereka suka tempat yang hangat dan apa itu namanya sempit gitu kadangnya. Jadi komputer itu akan dihinggapi oleh semut. Nah, itu dapat menyebabkan kerusakan terhadap piranti kita atau terhadap inventaris yang ada di lab. Lalu dilarang merusak, mencabut kabel, dan mengubah layout komputer. Nah, kalian pernah nggak memperhatikan komputer itu kenapa layoutnya atau backgroundnya atau tampilannya kok monoton ya? Semua komputer itu sama. Nah, itu standarnya seperti itu, nggak boleh beda-beda. Jadi si pengguna itu nggak boleh juga mengubah layar komputer karena dia suka animasi atau dia suka Ninja Hattori mungkin ya dia mengganti layar komputer menjadi ini nggak boleh tuh. Mengganti apa tuh namanya background komputer nggak boleh. Lalu dilarang mengambil aset lab atau meninggalkan sampah. Nah ini semua orang tahu, tetapi kadang pura-pura nggak tahu. Jadi biar orang aware terhadap SOP ini perlu yang namanya pemberitahuan gitu ya. Ada yang ditempelkan di lab atau di tempat yang mudah terlihat oleh pengguna lab. Oke, nah ini adalah menginstal tanpa izin atau membunyikan audio visual yang mengganggu itu seperti yang saya paparkan tadi. Nah, lalu ini bahaya listrik ini sebenarnya yang bahaya dari listrik itu nggak cuma terhadap keselamatan si pengguna, tapi terhadap piranti juga berbahaya. Gitu. Jadi perhatikan listrik kalau memang ada terjadi kerusakan, hindari kabel yang terkelupas tadi apa tuh namanya instalasinya harus apa tuh kabelnya harus terisolasi, jangan ada
kawat yang telanjang gitu kan, yang apa tuh namanya, yang dapat mengalirkan arus ke badan. Lalu nggak boleh dalam keadaan basah, kan ada tuh hujan-hujan, baru selesai hujan, tangannya masih basah atau badannya masih basah itu masuk lab tuh nggak boleh. Kenapa? Karena listrik itu sensitif terhadap air. Lalu kalau udah terjadian nih, udah tersengat listrik, jangan panik, matikan sumber listrik, bantu korban, segera laporkan kepada petugas lab. Nah, matikan listrik kadang siswa atau pengguna lab itu kan lebih rame, tentunya ditolong oleh rame-rame itu lebih efektif daripada ditolong oleh satu orang. Kita kadang harus kasih tahu, oh itu saklar matinya listrik. Karena kalau nunggu laporan dulu cari, tahu gimana nih cara matikan listriknya? Cari laporan dulu. Lah, laporannya di luar atau dosennya di luar, nah keburu dia collab kan. Jadi semua peserta lab itu, peserta didik itu harus tahu di mana tombol untuk mematikan listrik. Kenapa? Kalau terjadi kecelakaan seperti yang Bapak paparkan tadi, mereka tahu harus ngapain. Nah, itu perlu juga diedukasi terhadap siswanya atau oleh mahasiswa. Oke, lalu selanjutnya pelaksanaan praktikum. Nah, standar lagi, wajib berpakaian rapi, datang 10 menit sebelum dimulai, membawa laptop atau mouse atau dan kartu asistensi. Nah, ini membawa laptop. Kadang kita berpikir, ini kan lab komputer ya, kok bawa laptop, kok bawa mouse, kok bawa asistensi, kok bawa kartu dan lain sebagainya. Jadi kadang em, ada beberapa software yang digunakan nggak boleh kita install di komputer lab. Jadi kita perlu buat perangkat kita sendiri. Nah, itu tergantung dari jenis praktikum yang digunakan. Lalu tidak boleh berisik, praktik yang terlambat harus melapor ke asisten, menunjukkan laporan sebelum memasuki rabungan. Nah, jadi SOP pelaksanaan praktikum itu nggak ada yang saklek gitu, nggak ada yang harus seperti ini, nggak. Tergantung lagi, balik lagi, gimana proses praktikumnya. Seperti berpakaian rapi itu wajib memang. Datang 10 menit sebelum praktikum. Nah, ada yang boleh 5 menit kok. Atau mau datang 30 menit sebelumnya juga terserah. Atau saya nggak mau bawa laptop, saya mau pakai yang punya komputer di lab aja, boleh gitu. Jadi pelaksanaan praktikum, apa namanya, ketentuannya nggak harus sama persis seperti ini. Tetapi tetap harus ada SOP-nya, tetap harus ada standar operasionalnya. Kenapa? Yang namanya standar itu kan minimum gitu kan, harus dipenuhi oleh semua orang. Kalau misalnya kita nggak buat standar dalam pelaksanaan praktikum, itu apalagi siswa ya, siswa yang rame, yang tadi rasionya 30 ya, 25 orang, 25 orang diatur oleh satu orang, kalau nggak ada SOP-nya itu akan kewalahan sekali. Si pengatur tadi sih, baik itu dosen atau guru atau laboran dan lain sebagainya. Karena semakin ramai orang, semakin banyak pendapat yang mereka miliki, semakin banyak karakter yang harus dikendalikan. Jadi perlu kita buat SOP. Biasanya SOP pelaksanaan praktikum itu dipaparkan di awal praktikum. Oke? Nah, selanjutnya Pak, SOP kunjungan laboran. Nah, jadi kunjungan laboran itu kita nggak serta-merta boleh masuk ke labnya itu begitu aja. Karena labnya terbuka, kita masuk-masuk aja nggak boleh. Kita perlu melakukan permohonan izin terlebih dahulu. Yang pertama, pengunjung mengajukan permohonan tertulis kepada ketua jurusan. Nah, kalau di sekolah, nah ini di sekolah saya lupa riset. Nah, kemarin padahal udah nanya, udah ngobrol sama guru, lupa saya tanya. Di sekolah itu aturan atau alur untuk melakukan peminjaman lab itu bagaimana? Saya lupa menanyakan. Tapi kalau di kampus itu kita ke ketua jurusan dulu, ketua kaprodi. Nah, setelah mengajukan permohonan tertulis kepada ketua prodi, baru kemudian kita eh, administrasinya didisposisikan kepada kepala lab. Lalu kemudian kepala lab menyetujui jadwal kunjungan, lalu proses disampaikan melalui informasi jadwal yang disetujui. Nah, jadi tahapan ini, permohonan izin praktikum ini atau permohonan izin lab ini untuk sekolah mungkin pertama pengunjung memberikan kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah menyetujui,
didisposisikan kepada laboran. Nah, laboran itu menyetujui, lalu di set jadwalnya kapan, baru kemudian dikeluarkan jadwal kapan pengunjung boleh memasuki lab. Lalu pelaksanaan kunjungan ini kepala laboratorium akan memberitahukan kepada PLP atau apa koor lab atau laboran. Kenapa? Biar laboran nggak tiba-tiba kaget. Ini siapa yang datang ini? Tiba-tiba masuk. Nah, kan kuncinya biasanya di laboran ya kan. Jadi biar laborannya itu tahu prosesnya yang mengunjungi itu siapa, maka kepala lab perlu berkoordinasi dengan laboran. Lalu sebelum memasuki lab itu juga kita kasih tahu nih, kita mau pakai lab untuk apa. Nah, ini perlu nih, penggunaan lab untuk apa? Apakah untuk ujian, apakah untuk praktik, atau apa untuk uji coba dan lain sebagainya. Kenapa kita perlu tahu? Biar alat dan bahan itu disiapkan oleh asisten lab. Contohnya nih, kalau kita mau melakukan praktik jaringan atau membuat aplikasi yang udah ada hostingnya, perlu internetnya. Kalau kita nggak kasih tahu laboran, ternyata di lab tersebut internetnya belum bagus gitu, sehingga ya tujuan kita nggak tercapai. Jadi perlu kasih tahu. Oke, lalu asisten mengawasi dan membimbing pengunjung. Setelah kunjungan, asisten mematikan komputer, membersihkan dan mengunci ruangan. Oke, untuk asisten lab kah tadi kalau di kampus itu biasanya mahasiswa ya yang membersihkan ruangan terakhir sehingga lab itu saat ditinggalkan itu udah layak dimasuki lagi. Saat ditinggalkan oleh si pengguna lab itu labnya itu udah kalau misalnya ada yang masuk lagi itu udah ready, udah siap gitu. Jadi jangan sampai labnya itu masih kotor, harus dibersihkan dulu. Enggak. Jadi yang membersihkannya itu adalah pengguna lab itu sendiri. Self service istilahnya ya. Apa tuh kita merawat peralatan itu secara mandiri. Atau si siswa tadi dia merawat labnya sendiri, membersihkan labnya sendiri sebelum labnya itu digunakan oleh orang lain. Oke, lalu kemudian pastikan labnya juga terkunci. Biar apa? Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pencurian dan lain sebagainya. Oke, Pak, lanjut. Nah, sanksi pelanggaran ya, teguran itu boleh dilakukan baik secara langsung atau yang diikuti oleh surat teguran gitu kan, pelaporan kepada koordinator lab. Lalu ada pencatatan larangan, nama dan NIM dicatat, dilarang menggunakan fasilitas laboratorium termasuk layanan print dan scan. Oke, penalti, sanksi itu perlu kita beritahukan kepada pengguna lab, apalagi siswa dan mahasiswa. Kenapa? Biar mereka tahu dampak dari kelakuan atau apa tuh dampak dari sikap mereka atau perlakuan mereka itu ada loh sanksinya, nggak boleh semena-mena. Oke, lalu hmm, pelaksanaan praktikum. Permohonan izin kunjung tadi udah ada. Oh ya, izin kunjung tadi kan yang apa namanya sebelum kita memasuki lab tuh kita juga harus buat SOP izin kunjung. Lalu ada SOP pelaksanaan kunjungan laboratorium. Lalu ada sanksi. Lalu yang terakhir ini ada flowchart penggunaan laboratorium komputer. Nah, kalau yang tadi kan itu masih poin-poin. Sebenarnya dalam pembuatan SOP kita harus buat flowchart yang seperti ini. Kita harus buat apa dalam bentuk bagan agar lebih terbaca, agar menarik yang orang kan kadang kalau disuguhkan gambar itu siswa atau siapapun lah, umumnya orang itu akan lebih terlihat dalam bentuk gambar daripada tulisan. Nah, tulisan sering diabaikan karena kan literasi Indonesia ini agak kurang gitu kan. Sehingga kita perlu apa ya, membuat media agar em, informasi yang kita berikan itu terbaca dan tersampaikan kepada si tujuan kita objeknya. Nah, ini merupakan flowchart ataupun tata cara urutan dalam penggunaan laboratorium. Yang pertama, mahasiswa izin menggunakan lab.
ini izin penggunaan lab diizinkan kepada siapa, mahasiswa biasanya memberikannya kepada laporan dulu. Lalu kalau disetujui dapat menggunakan fasilitas. Lalu mahasiswa melanggar aturan lab, kalau melanggar aturan lab itu diberikan sanksi. Tadi itu lalu dibalik lagi tidak boleh menggunakan lab. Tapi kalau tidak terjadi pelanggaran, mahasiswa merapikan kembali fasilitas laboratorium, membersihkan kembali laboratorium, laboratorium itu sehingga labnya itu layak digunakan oleh peserta didik yang lain. Tak ditinggalkan. Oke, nah jadi SOP ini standar operasional ini ada satu tadi yang tertinggal. Nah, untung ditanyakan sama Bu Guru ya. Ada yang SOP inventaris ya, atau apa tuh namanya penyediaan barang lagi. Nah, untuk di UIN sendiri, sebelum pengajuan inventaris itu akan ada apa tuh namanya koordinator lab atau apa tuh namanya bukan asisten lab, koordinator lab. Nah, koordinator lab itu mereka akan membuat apa kebutuhan yang diperlukan dari lab ini. Komputer baru kah? Atau komputer lama untuk diperbaiki kah? Dan lain sebagainya. Tapi kalau komputer lama untuk diperbaiki, dia harus kasih tahu tuh speknya apa-apa aja yang akan diperbaiki. Lalu koordinator lab itu akan memberikan catatan ataupun kebutuhan yang ingin inventaris kah itu atau perbaikan kah itu kepada kepada KA lab, kepada kepala lab. Nah, kepala lab lah inilah yang akan memberikan laporan terhadap pihak terkait. Nah, pihak terkait ini kalau di sekolah kepala sekolah. Nah, kalau di kampus itu di ke fakultas dulu. Nah, setelah di fakultas baru ke biro. Nah, ke biro itu baru kemudian diberikan ke bagian rumah tangga. Nah, rumah tangga itu lagi akan mengakumulasi lagi. Akan dicatat lagi nih. Setelah akumulasi kebutuhan lab, 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 lab. Oh, ternyata anggarannya cuma cukup untuk berapa gitu kan. Balik lagi ke finansial, ke apa itu namanya ke anggaran yang diberikan berapa. Kalau memang anggarannya kurang, mungkin komputernya akan diperbaiki lagi. Tapi kalau anggarannya kurang lagi, ya dibiarin aja. Tapi ya kalau anggarannya ada, mungkin akan dibeli baru. Jadi SOP inventaris ini juga perlu, cuman dia itu terhadap internal aja. Jadi untuk si koordinator lab dan KA lab. KA lab ini maksudnya kepala lab. Nah, kepala lab ini akan memberikannya kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah ini akan mengajukan anggaran ke pemerintah atau mungkin ada anggaran internal sekolah. Nah, itu tergantung dari teknis sekolahnya bagaimana. Nah, kalau untuk kampus sendiri yang menyediakannya itu terakhir adalah biro, pihak rumah tangga. Nah, lalu untuk keseluruhannya SOP ini, nah saya harusnya ini ada halaman satu lagi itu kesimpulan ya. SOP apa aja yang minimal harus ada di lab itu. Yang pertama saya ulang aja karena di PPT saya itu kurang kurang sekali masih. Itu yang pertama tata tertib penggunaan lab, lalu ada prosedur peminjaman lab, lalu ada prosedur pemeliharaan lab, lalu ada prosedur penanganan peralatan dan yang terakhir adalah prosedur inventaris atau penyediaan barang baru atau pembaikan barang baru. Oke, nah itu saja untuk SOP-nya. Cuman saran saya, tapi saya sendiri pun nggak melakukannya, belum saya lakukan. Nah, jadi untuk pembuatan SOP itu baiknya jangan poin-poin seperti yang saya lakukan, tapi buat dalam bentuk bagan seperti ini, agar lebih mudah dipahami dan juga agar terbaca oleh orang yang ingin kita baca. Oke, baik itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator kita, Pak Oris Krianto. Baik, Pak. Baik Bu Vita, Masya Allah, sudah jelas sekali ya materi SOP ini. Eh, Alhamdulillah mudah-mudahan bisa memberi manfaat ya untuk kita dalam pengelolaan lab yang lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi atas materi yang luar biasa dari Ibu Vita. Nah, selanjutnya materi terakhir ya, untuk persingkat waktu saja, kita langsung saja ya untuk pembahasan K3 oleh Bapak Firmansyah, kami persilakan.
Pak Firmansyah sudah bergabung? Sudah, Pak. Baik, Pak. Oke, belum terlihat nih Pak ya. Pak, Oke, sudah siap. terlihat, Pak Oris. Sebentar Pak. Oke, sudah Pak. Silakan Pak. Sudah. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya juga melihat nih peserta sudah tinggal 23 orang lagi. Mungkin tidak perlu berlama-lama karena sudah sebentar lagi juga sudah masuk waktu makan siang. Oke, materi terakhir ini saya akan membawakan materi terakhir terkait penerapan K3 pada laboratorium komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firmansyah. Saat ini saya eh, menjadi pengajar atau dosen di Prodi Pendidikan Teknologi Informasi di Universitas UIN Arniri Banda Aceh. Oke, berikut portofolio saya terkait laboratorium. Saya pernah berpengalaman 5 tahun lebih sebagai kepala laboratorium instrumen dan kontrol di Politeknik Aceh, dan 2 tahun lebih juga saya berpengalaman sebagai pengadaan barang laboratorium UIN Arniri, spesialisasi alat Pak, dan barang Pak elektronik. Firman, mohon Lalu maaf, terkait izin Pak. ya, Suaranya agak kecil nih Pak. kecil ya. Oke, Udah Pak Oris. sudah. Baik, diharapkan di akhir pelatihan ini semua peserta itu mampu menjelaskan uh, lalu menjelaskan terkait ketiga, dan yang kedua ini adalah setiap peserta nanti mampu merancang dan mengimplementasikan ketiga pada laboratorium komputer di masing-masing sekolahnya. Oke. Kita masuk ke capaian pertama adalah mampu menjelaskan terkait ketiga. Nah, di pertama ini kita harus tahu dulu pengertian ketiga. Menurut peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, Pak Firman, kayaknya terputus ya jaringannya Pak Firman. Izin Pak Firman. Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, Pak Firman bisa di ini lagi. Tadi kayaknya jaringannya ya Pak Firman ya. iya, ya benar. Oke, Pak Firman, silakan lagi Pak. Oke. Lalu apa pentingnya ketiga dalam lingkungan kerja? Yang pertama adalah untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua adalah mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Nah, kecelakaan itu adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga yang didapatkan yang dapat menimbulkan korban seperti cedera, sakit, penyakit atau bahkan kematian. Atau juga kecelakaan itu adalah dapat menimbulkan kerugian harta benda. Tuh. Kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dengan menerapkan konsep ketiga, risiko terjadinya kecelakaan kerja bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Selanjutnya, pentingnya ketiga dalam lingkungan kerja adalah mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Beberapa contoh penyakit akibat kerja antara lain asma. Ini sering dialami oleh para pekerja yang sering terpapar asap kimia, gas, dan debu rentan yang mengalami kondisi ini. Selanjutnya adalah penyakit paru kronis. Bekerja di tempat tambang batu bara, pabrik tekstil atau pabrik bahan bangunan, atau bengkel atau pengelasan berisiko terkena penyakit paru kronis. Nah, selanjutnya adalah ada dua faktor utama yang menyebabkan kecelakaan itu. Yang pertama adalah kondisi tidak aman, yang kedua tindakan tidak aman. Nah, kita masuk yang pertama adalah kondisi tidak aman. Kondisi tidak aman ini berkaitan dengan situasi atau kondisi di tempat kerja yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau cedera bagi para pekerja.
Biasanya kondisi tidak aman ini berasal dari lingkungan kerja atau peralatan atau prosedur yang tidak sesuai dengan standar keselamatan. Kita bisa lihat gambar di sini kondisi tidak aman. Yang pertama adalah banyak barang-barang yang berantakan di lantai. Ini menyebabkan kondisi tidak aman, di mana bisa menyebabkan para pekerja untuk tersandung dengan barang-barang yang berantakan tersebut. Selanjutnya adalah contoh kondisi tidak aman yang kedua adalah ini kalau Bapak Ibu lihat, ini ada stop kontak yang terlepas. Nah, ini merupakan kondisi tidak aman juga. Lalu faktor kedua yang menyebabkan kecelakaan adalah tindakan yang tidak aman. Ini merupakan perilaku atau tindakan pekerja yang melanggar prosedur keselamatan dan meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Tindakan ini sering terjadi akibat kurangnya kesadaran terhadap bahaya atau bahkan kelalaian dari pekerja tersebut. Nah, ini kalau kita lihat contoh tindakan tidak aman ini yang pertama adalah ada gambar seorang pekerja yang tidur di ban ban dari sebuah alat berat. Nah, ini merupakan tindakan yang tidak aman ini kelalaian karena dengan dia tidur di ban ini bisa menyebabkan dia celaka. Suatu saat operator alat berat ini bisa menghidupkan mesin kapan saja dan menjalankan alat beratnya tanpa tahu si operator bahwa ada orang yang sedang tidur di ban. Lalu contoh kedua adalah tindakan tidak aman adalah seorang yang melakukan pengelasan. Ini tindakan kelalaian juga, di mana pada saat dia menggerindra besi itu tidak memakai APD. Ini bisa menyebabkan misalnya ada terpaparnya percikan api ke mata atau ke tubuhnya. Nah, lalu masuk ke capaian pelatihan kedua, di mana peserta mampu merancang dan mengimplementasikan K3 laboratorium komputer. Nah, lalu ada 4 langkah bagi Bapak Ibu apabila ingin merancang dan menerapkan K3 di laboratorium komputernya masing-masing. Langkah yang pertama adalah Bapak Ibu harus melakukan identifikasi sumber potensi bahaya atau hazard dan risiko. Yang kedua adalah identifikasi terkait tentang cara pencegahannya. Lalu yang ketiga ini adalah masuk ke penerapan ketiga dan tindakan pencegahan. Ini termasuk ada tata tertib, ada poster, ada sosialisasi dan peralatan. Yang keempat, langkah terakhir adalah melakukan evaluasi dan perbaikan. Baik, kita masuk ke identifikasi sumber bahaya. Langkah pertama adalah identifikasi sumber potensi bahaya atau hazard dan risiko. Nah, jadi ini ada 2 terminologi yang Bapak Ibu wajib ketahui. Yang pertama adalah bahaya atau hazard dan risiko. Kita bahas satu persatu apa itu bahaya atau hazard. Bahaya atau hazard merupakan sumber yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya bahaya atau cedera atau kerusakan atau gangguan kesehatan di tempat kerja. Hazard dapat berupa kondisi benda atau situasi tertentu yang berpotensi membahayakan. Nah, hazard sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya ada physical hazard atau bahaya fisik, lalu chemical hazard atau bahaya kimia, electrical hazard, mechanical hazard, dan lain sebagainya. Kemudian, terminologi yang harus Bapak Ibu ketahui adalah selain mengidentifikasikan bahaya, lalu mengidentifikasikan risiko yang dihasilkan. Lalu apa itu risiko? Risiko adalah kombinasi dari 2 faktor utama. Yang pertama adalah faktor seberapa besar kemungkinan atau peluang suatu hazard akan menyebabkan bahaya. Dan yang kedua adalah seberapa parah dampaknya jika bahaya itu benar-benar terjadi. Nah, itu adalah risiko. Kalau Bapak lihat gambar di sebelah kanan, kalau Bapak lihat ini bahaya. Di gambar pertama adalah bahaya, artinya di situ ada potensi bahaya. Karena seseorang pekerja berdiri di bawah barang yang sedang digantung di atas kepalanya. Artinya di situ ada potensi bahaya. Lalu kita masuk ke risiko. Apa risiko yang akan terjadi? Tadi kan risiko kombinasi dari 2 faktor utama. Jadi yang pertama adalah risikonya adalah bisa berpeluang untuk mengenai kejatuhan barang dari atas ke bawah. Lalu kalau itu benar-benar terjadi, kita bisa mengukur berapa dampak bahaya jika benar-benar itu terjadi. Misalnya barang tadi terputus lalu kena kepala. Nah, itu termasuk dalam risiko. Oke. Nah,
Kita masuk sekarang kepada identifikasi sumber potensi bahaya atau hazard dan risiko pada laboratorium komputer. Tadi kita sudah bahas terkait jenis-jenis hazard, yaitu yang pertama adalah physical hazard. Jadi kita Bapak Ibu nanti di labnya mohon di list potensi-potensi bahaya apa aja yang akan ditimbulkan. Seperti physical hazard misalnya, apa sumber bahayanya? Ventilasi yang kurang baik. Lalu ada juga physical hazard berupa radiasi atau pencahayaan. Nah, risiko yang muncul akibat ventilasi yang kurang baik seperti penurunan performa peralatan atau kegagalan komponen, stres pada orang karena ventilasi kurang baik, atau kemungkinan juga bahkan bisa terjadi kebakaran. Lalu terkait dengan sumber bahaya radiasi pencahayaan. Lalu Bapak Ibu juga dapat melis apa sumber risiko yang terjadi akibat radiasi pencahayaan, misalnya kelelahan mata, gitu. Lalu kita masuk kepada jenis bahaya yang kedua adalah chemical hazard. Sumber bahayanya itu berupa baterai litium yang bocor atau terbakar. Lalu Bapak Ibu juga menginventaris apa risiko yang akan terjadi seperti misalnya bisa terkena luka kimia atau kebakaran atau terhirup asap beracun. Nah, lalu yang ketiga lah ini saya yakin ini banyak terjadi, cuman kita tidak sadar. Artinya bahaya biological hazard ini. Nah, sumber potensi bahayanya itu berupa bakteri, jamur, virus atau parasit. Ini contohnya misalnya kita batuk, bersin, lalu ini paling sering terjadi adalah kontaminasi keyboard atau mouse yang terpapar bakteri di tangan kita atau terpapar cairan biologis. Lalu ada juga sumber bahaya bakteri ini adalah Bapak peserta atau siswa itu membuang tisu sembarangan gitu. Lalu ada potensi lain adalah adanya debu. Lalu resiko apa yang muncul dari biological hazard ini? Risiko yang muncul adalah seperti bisa terjadi infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, reaksi alergi atau iritasi mata dan saluran pernafasan. Lalu ada juga penyebaran penyakit antar pengguna dan gangguan operasional. Lalu ada potensi hazard yang lain adalah ergonomical hazard. Sumber bahayanya itu seperti kursi dan meja tidak sesuai atau postur duduk kita yang buruk. Risiko yang akan terjadi adalah seperti nyeri punggung atau nyeri leher dan bahkan bisa menyebabkan cedera. Nah, ini paling penting juga ini terkait potensi physiological hazard. Nah, sumber bahayanya ini bisa jadi karena pekerjaan menumpuk atau kita sering dikasih lembur oleh atasan kita. Risiko yang akan kita alami adalah stres, gangguan konsentrasi, bahkan depresi. Nah, lalu sumber bahaya yang keenam adalah mechanical hazard, seperti tertusuk jarum, tergores pecahan kaca, peralatan yang jatuh saat pemasangan atau servis alat, bengkel tanpa pelindung. Resikonya terluka oleh benda berat, terjepit, atau potongan luka. Lalu ini sering juga terjadi mechanical hazard adalah lantai yang licin. Resikonya luka tumpul, patah, cedera kepala, dan gangguan operasional. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan jenis bahaya electrical hazard ini yang ditimbulkan pada laboratorium komputer. Ini sangat banyak. Sumber bahayanya itu seperti kabel terkelupas atau soket atau stok kontak yang overload, power strip tanpa proteksi, arus kejut listrik, efek mati listrik, pembebanan listrik yang berlebih, sambungan yang tidak sempurna, atau pelengkapan listrik yang tidak standar. Lalu resiko yang bisa ditimbulkan adalah tersengat listrik, kebakaran, kejut, kerusakan peralatan, lalu bisa juga terjadinya asap racun, lalu bisa terjadi pingsan, bahkan bisa terjadi kematian. Nah, ini adalah identifikasi sumber bahaya dan risiko. Setelah kita mendapatkan identifikasi potensi sumber bahaya dan risiko, lalu kita masuk ke tahap kedua, yaitu identifikasi pencegahannya. Nah, misalnya seperti tadi physical hazard, kita sudah list risikonya adalah penurunan performa peralatan, kegagalan komponen, stres pada orang, dan kemungkinan kebakaran. Pencegahannya apa? Pencegahannya yang bisa kita lakukan adalah instalasi sistem sirkulasi udara yang baik, lalu jangan menumpuk perangkat, lalu implementasi sistem monitoring suhu ruang, dan lakukan penjadwalan pendinginan atau pembersihan. Lalu kedua adalah risiko kelelahan mata.
Pencegahannya bisa berupa pengaturan kecerahan layar monitor, lalu mengatur jarak pandang, lalu menggunakan filter anti silau. Nah, terkait dengan risiko chemical hazard, itu berupa luka kimia, kebakaran, dan asap beracun. Pencegahannya bisa kita lakukan simpan baterai sesuai standar, lalu menerapkan prosedur darurat untuk apabila terjadi kebakaran baterai. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan biological hazard. Lalu langkah pencegahannya bisa kita gunakan dengan kebijakan kebersihan tangan seperti menyediakan sabun, menyediakan hand sanitizer di pintu masuk dan di area strategis. Lalu ada edukasi terkait cuci tangan rutin, lalu menjadwalkan pembersihan dan disinfektan rutin pada area-area yang memiliki sentuhan yang tinggi seperti keyboard, mouse, meja, dan gagang pintu. Lalu terkait risiko ergonomik tadi, kita bisa melakukan pencegahannya dengan cara menggunakan kursi adjustable yang bisa diatur, lalu pengaturan monitor dan keyboard yang benar, lalu sering-sering melakukan latihan peregangan pada otot atau istirahat. Nah, kalau yang terkait dengan psikological hazard seperti risiko stres, gangguan konsentrasi atau depresi, kita bisa melakukan pencegahannya dengan pengaturan beban kerja kembali atau kita melakukan healing atau rekreasi. Nah, yang keenam, ini risiko seperti luka oleh benda berat, terjepit atau potongan luka. Pencegahan yang bisa kita lakukan adalah gunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, sepatu safety, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan electrical hazard ini yang sangat banyak tadi risikonya, kita bisa lihat langkah-langkah pencegahannya seperti hindari kontak langsung dengan sumber listrik, periksa listrik secara berkala, jangan pegang kabel dalam tangan basah, lalu jangan pegang kabel yang terputus, jauhkan kabel dari sumber panas, kemudian jangan menarik steker dengan menarik kabelnya. Ini yang sering kita lihat itu mahasiswa atau siswa itu menarik kabel itu di kabel, bukan di kepala steker. Lalu jauhkan air dari peralatan. Lalu pencegahan yang lainnya dengan teknologi saat ini adalah gunakan proteksi ELCB atau RCBU pada instalasi listrik. Lalu melakukan grounding yang baik, penyimpanan baterai yang aman, dan terakhir adalah pencegahan pembersihan debu yang secara berkala. Nah, setelah kita identifikasi tadi bahaya, risiko, dan pencegahannya, lalu penerapan ketiga ini seperti apa? Nah, penerapan ketiga dan tindakan ketiga ini bisa berupa adanya poster tata tertib. Bisa berupa adanya poster tata tertib. Misalnya dalam poster tata tertib itu ada kebijakan kebijakan tentang kebersihan tangan. Seperti penyediaan sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan di area strategis. Lalu ada tata tertib yang mengatur jadwal pembersihan dan disinfektan rutin. Lalu ada juga tata tertib yang mengatur aturan tidak boleh makan atau minum dekat perangkat atau di dalam ruangan lab. Kemudian ada juga tata tertib ventilasi dan sirkulasi udara. Lalu ada juga tata tertib yang mengatur terkait pengendalian hama. Lalu ada juga prosedur penanganan tumpahan biologis dan sebagainya. Ini saya percepat saja. Nah, selain penerapan tata tertib, lalu penerapan ketiga dan tindakan pencegahan ini bisa berupa poster atau rambu ketiga. Nah, kalau Bapak lihat ini ada seperti poster misalnya larangan merokok, larangan berdiri di tempat tertentu, lalu ada juga anjuran untuk menggunakan topi, lalu ada anjuran menggunakan sepatu dan sebagainya. Jadi penerapan dan tindakan K3 itu bisa dapat berupa aturan tata tertib dan juga aturan poster terkait rambu K3. Lalu yang ketiga adalah penerapan K3 dan tindakan penjagaan yang terkait dengan peralatan. Misalnya kita menggunakan APD. APD bisa menggunakan helm, bisa menggunakan kaca safety, lalu bisa menggunakan safety shoes atau baju lab. Nah, lalu adalah penerapan K3 terkait peralatan ini bisa juga dengan penyediaan tempat cuci tangan atau hand sanitizer.
Nah, lalu penerapan ketiga dan tindakan pencegahan ini yang terkait dengan peralatan adalah dengan cara penyediaan APAR, alat pemadam api ringan, kemudian dengan penyediaan kotak P3K itu. Nah, selanjutnya adalah penerapan ketiga itu bisa juga berupa sosialisasi atau pelatihan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini sosialisasinya misalnya setiap awal masuk praktikum kita bisa lakukan setiap awal masuk praktikum itu setiap minggu pertama kita lakukan safety briefing terkait tindakan ketiga dan tindakan pencegahannya. Lalu bisa juga penerapan ketiga dan tindakan pencegahan itu berupa pelatihan. Jadi si laboran atau si kepala lab atau teknisi bisa dilakukan pelatihan rutin setiap tahunnya. Nah, ini kita masuk contoh penerapan K3 dan tindakan pencegahan yang sudah dilakukan oleh Win Araniri pada laboratorium komputer. Nah, Win Araniri ini penerapannya ini bisa berupa rambu K3. Kalau Bapak Ibu lihat di sini banyak stiker-stiker rambu K3 yang terkait misalnya dilarang merokok, lalu ada juga stiker terkait area wajib masker, lalu ada stiker jaga jarak, lalu dilarang makan dan minum. Kem- Kemudian juga ada penyediaan helm. Di sini kalau Bapak lihat ada 3 helm yang warna merah untuk kepala lab, yang warna kuning untuk laboran, dan yang warna putih untuk asisten lab. Nah, lalu juga contoh penerapan ketiga yang sudah dilakukan UIN adalah seperti menempel stiker pada pintu. Karena ini sering kejadian, pintu-pintu kaca ini terkadang mahasiswa atau siswa itu tidak sadar bahwa ada pintu kaca karena saking beningnya itu seolah-olah kosong. Jadi kebanyakan kejadian adalah terbentur kepala dengan kaca. Maka salah satu penerapannya adalah menempel stiker rambu dengan stiker misalnya awas kaca. Lalu ada pintu yang dibukanya secara geser, lalu ditempel stiker geser gitu. Lalu ada pintu yang sifatnya didorong, lalu kita tempelkan stiker dorong. Kemudian penerapan ketiga dan pencegahan di lingkungan UIN Araniri ini terkait listrik, misalnya setiap stop kontak itu diberi peringatan seperti awas listrik. Lalu kalau ada yang 3 fasa diberi peringatan awas tegangan tinggi dan sebagainya. Lalu ini juga yang sudah dilakukan UIN, penyediaan APAR dan penyediaan kotak K3. Nah, ini juga tadi yang sudah dilakukan UIN adalah menempel tata tertib laboratorium di setiap ruangan lab. Nah, ini penting juga ini terkait tata tertib laboratoriumnya. Oke, langkah keempat adalah untuk penerapan K3 dilakukan evaluasi dan perbaikan. Kegiatannya biasanya bisa dapat berupa pengumpulan dokumen, misalnya ada terjadi insiden, daftar-daftar insiden, lalu laporan perawatan, inventaris perangkat, jadwal pembersihan dan sebagainya. Lalu langkah evaluasi yang dapat dilakukan adalah lakukan audit tindak lanjut setiap 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian adalah langkah evaluasi dan perbaikan yang dapat dilakukan adalah mendokumentasi dan mengkomunikasikan semua kegiatan yang terkait ketiga. Lalu apabila ada perubahan, maka diwajibkan komunikasikan hasil dan perubahan ke semua personil. Mungkin sekian saja materi terkait ketiga pada laboratorium komputer. Saya kembalikan, mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firmansyah, luar biasa materinya tentang K3 ini ya. Kita semua jadi ini tahu ya, ternyata banyak juga ya bahaya-bahaya yang ada di lab itu ya. Bahkan keyboard aja itu bisa bahaya Pak Firman ya. Insya Allah Ya. ya. Insya Allah luar biasa materinya. Ini merupakan materi terakhir. Jadi tadi kita sudah melakukan ya pembelajaran mengenai pengenalan lab, kemudian perencanaan lab, penataan lab, SOP, dan yang terakhir K3. Nah, Masya Allah ya, semoga ilmu yang disampaikan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita tutup, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Barangkali ada 1 atau 2 pertanyaan, karena mengingat waktu juga sudah jam 12 ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber.
Bahan untuk dua materi terakhir ada di share Pak. Ada Bu. Ada kita share di link link tadi Bu. Link yang saya saya share lagi deh Bu. Oke di nah di situ Bu. Sudah saya masukkan tadi. Baik ada lagi. Oh ya, dan jangan lupa isi presensi ya Bapak Ibu ya sebelum meninggalkan Zoom. Jangan lupa isi presensi. Nah, kalau memang tidak ada yang ingin ditanya ataupun nanti kalau mau ada sesuatu baru ingat nih pertanyaannya, silakan nanti bisa di chat saja melalui grup atau dikomunikasikan saja melalui WA. Oke, mungkin itu saja untuk pelatihan kita pada hari ini ya. Sudah dari pagi sampai siang hari ini, saya selaku MC dan moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu ya dan berbagi waktu untuk kami dalam pelatihan ini. Oh, link presensi, yes, ya, Bang. Nah itu Bu. Oke, baik, lebih dan kurang kami mohon undur diri. Saya akhiri dengan jazakumullah khairan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, halo, halo. Hmm, Halo. udah siap nih? Udah siap. Oke, Nah, oke.